untuk mengusut ini pondok pesantren. Semangat kawan-kawan. Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum mengaku akan mendatangi Pondok Pesantren Al Zaitun pada Senin 19 Juni 2023. Tak tanggung-tanggung dirinya akan mengundang 300 kiai dari berbagai kalangan. UU pun meminta masyarakat untuk bersabar dan tak mengerahkan massa ke Ponpes. Wakub Jabar itu mengatakan kunjungannya kali ini bertujuan untuk menyikapi dugaan penyimpangan yang diajarkan di Ponpes tersebut. Pasalnya kontroversi terkait ajaran Ponpes Al Zaitun tak ada henti-hentinya. Kunjungannya tersebut juga atas perintah Gubernur Jabar Ridwan Kamil. Ridwan Kamil meminta agar pemerintah merespon permasalahan masyarakat terkait Ponpes pimpinan Panji Gumilang yang diduga mengajarkan ilmu sesat. Nantinya ia akan mengajak ratusan ulama dari organisasi masyarakat, keagamaan, pimpinan pondok pesantren hingga Majelis Ulama Indonesia. UU pun meminta kepada masyarakat agar bersabar dan tidak melakukan pengerahan massa ke Ponpes Al Zaitun. Masyarakat diminta mempercayakan permasalahan itu ke pemerintah. Pemprov Jabar saat ini belum dapat membuat keputusan apapun terkait Al Zaitun. Pemprov ujarnya baru akan memutuskan setelah ada musyawarah dengan pihak ulama dan pimpinan Al Zaitun. Kemarin juga saya sudah ke situ dan itu juga salah satu tugas, dan sekarang ada tugas kembali untuk merespon harus bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Barat menyikapi masalah Al Zaitun. Karena pemerintah ini bisa melaksanakan apa yang diharapkan oleh masyarakat kalau pemerintah tahu apa yang diharapkan dan diinginkan oleh masyarakat. Apalagi menyangkut pondok pesantren. Nah, sekarang ada kejadian kemarin. Untung pihak aparatus itu bisa mengantisipasi sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan antara muslim dan muslim. Bahkan tidak terlalu kemungkinan ada pesantren dan pesantren. Kejadian kemarin yang sukses adalah yang mengadu domba. Yang rugi pihak Al Zaitun, yang rugi pihak masyarakat kalau terjadi hal yang tidak diinginkan. Wakil Gubernur Jawa Barat turun tangan selesaikan konflik pondok pesantren Al Zaitun Indramayu. Wagub Jawa Barat UU Ruzanul Ulum bakal berkunjung ke pondok pesantren tersebut. Dirinya juga bakal mengajak ratusan ulama untuk mengunjungi Ponpes Al Zaitun. UU Ruzanul Ulum menyampaikan hal itu pada Jumat 16 Juni 2023. Kunjungan itu bertujuan untuk menyikapi dugaan isu penyimpangan yang diajarkan pondok pesantren Al Zaitun. UU menyampaikan pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mendatangi pondok pesantren pada Senin besok. Menurutnya, pemerintah sudah beberapa kali menyikapi isu-isu yang terjadi di Al Zaitun. UU mengatakan bahwa saat ini pemerintah belum bisa membuat keputusan terkait Al Zaitun. Hal itu karena belum adanya musyawarah dengan pihak ulama dan pimpinan Al Zaitun. UU pun meminta kepada masyarakat agar bersabar. Ia juga mengimbau agar warga tidak mengerahkan massa ke pondok pesantren Al Zaitun. UU meminta agar warga menunggu keputusan dari pemerintah. Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu, Jawa Barat didemo oleh 3.000 orang. Pihak Ponpes kemudian menyiapkan massa pengadang yang jumlahnya jauh lebih besar, mencapai 10.000 orang. Tak hanya itu, Al Zaitun juga menyiapkan anjing herder yang telah dilatih. Demo di Ponpes Al Zaitun tersebut terjadi pada Kamis 15 Juni 2023. Tak hanya itu, Ponpes juga menyiapkan pagar berduri untuk menghalau para pendemo. Pimpinan Syekh Panji Gumilang sempat turun langsung untuk bertemu para pendemo. Ia bahkan meminta kepada kepolisian untuk tak menjaganya karena sudah aman. Demo mendadak berubah menjadi ricuh dan terjadi aksi saling dorong. Aksi saling dorong itu berawal saat massa yang mengatasnamakan Forum Indramayu Menggugat atau FIM merangsek berusaha mendekati gerbang Ponpes, namun mereka diadang oleh polisi demi alasan keamanan. Diketahui demo ini terjadi lantaran massa pendemo menganggap Ponpes Al Zaitun mengajarkan ajaran sesat. Selain itu, mereka menduga Ponpes telah merampas tanah rakyat dengan menguasai ribuan hektar tanpa perizinan yang jelas. Hal itu disampaikan oleh Koordinator Aksi Jamal Wibisono. Kan polisi memasang pagar berduri ya. Majelis Ulama Indonesia atau MUI Jawa Barat merekomendasikan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk menegur pengurus pondok pesantren atau Ponpes Al Zaitun Indramayu. Pasalnya, pimpinan Ponpes Al Zaitun sering melontarkan pernyataan yang kontroversi dan memancing emosi umat muslim.
Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris MUI Jabar Rafani Ahyar. Ia mengatakan teguran dari gubernur ini diharapkan dapat menjadi perhatian bagi pimpinan Ponpes Al Zaitun. Terkait adanya isu aliran sesat di Ponpes Al Zaitun, pihaknya juga telah membentuk tim khusus untuk menyelidiki hal tersebut. Rafani mengungkap salah satu pernyataan kontroversi pimpinan Ponpes Al Zaitun yakni Indonesia termasuk tanah suci. Karena kerap diduga menyebarkan ajaran sesat, Forum Indramayu Menggugat atau FIM pun melakukan aksi demo. Unjuk rasa tersebut terjadi di depan Ponpes Al Zaitun Indramayu, Jawa Barat pada Kamis 19 Juni 2023 kemarin. Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu didemo massa dari Forum Indramayu Menggugat atau FIM atas dugaan aliran sesat pada Kamis 15 Juni 2023. Kapolres Indramayu AKBP M Fahri Siregar memastikan situasi terkini Ponpes kembali normal seperti biasa pasca demo. Adapun tak ada aktivitas yang menonjol dan dapat mengganggu Kamtibnas di wilayah setempat. Hal itu diungkapkan oleh AKBP M Fahri Siregar pada Jumat 16 Juni. Menurut Kapolres Indramayu itu, polisi yang sebelumnya melakukan penjagaan ketat saat demo juga telah ditarik mundur. Meski begitu, pemantauan masih terus dilakukan oleh polisi dengan cara patroli. Adapun patroli ini juga dilakukan di lingkungan masyarakat untuk menjamin keamanan. Sebagai informasi, sebelumnya Ponpes Al Zaitun didemo oleh warga. Salah satu tuntutan dalam demo tersebut adalah soal adanya dugaan ajaran sesat dalam Ponpes. Di pihak lain, Ponpes Al Zaitun rupanya juga menyiapkan masa tandingan untuk menghalau pendemo. Karenanya, polisi harus menerjunkan 1.200 personel untuk mengamankan demo. Dalam hal ini, Polres Indramayu juga dibantu oleh Korps Brimob Polda Jabar dan Polres sekitar. Saya bilang, madhabku adalah Bung Karno. Kasus Ponpes Al Zaitun yang menuai kontroversi hingga kini tak juga mereda, bahkan terbaru pimpinan Ponpes Syekh Panji Gumilang terekam membentak seorang pria yang diduga merupakan seorang anggota polisi saat melakukan aksi demo. Atas aksinya ini, rekam jejak dari Panji Gumilang pun menjadi sorotan publik. Pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang sendiri tercatat pernah menjadi tersangka atas kasus pemalsuan dokumen kepengurusan Yayasan Pesantren Indonesia atau YPI. Ia kemudian dinyatakan bersalah dan melanggar pasal 266 Junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Pada 2012, ia dijatuhi vonis hukuman 10 bulan penjara dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu. Ia kemudian dijebloskan ke dalam penjara pada 2015 berdasarkan putusan kasasi dari Mahkamah Agung. Kebijakan Panji Gumilang juga dikenal kontroversial. Ia pernah memecat 116 guru pengajar di pesantrennya tersebut. Setelah pemecatan ini, para guru juga tidak diizinkan lagi untuk masuk ke kawasan pesantren meski hanya untuk meminta klarifikasi. Diketahui para guru tersebut menduga bahwa Panji melakukan korupsi dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Sejumlah pernyataan kontroversial lain, yakni seperti ketika Panji Gumilang memperbolehkan zina asalkan bersedia membayar denda 2 juta rupiah, membuat aturan saf perempuan saat sholat juga boleh di depan, hingga azan yang juga menggunakan gerakan tertentu. Panji Gumilang menyebut dirinya seorang komunis dan ingin membangun pesantren Kristen. Oke, salaman. Hidup polisi. Hidup. Melakukan tindakan-tindakan yang melanggar pidana. Belakangan jadi sorotan soal Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu yang diduga beraliran sesat hingga didemo masyarakat. Adapun Majelis Ulama Indonesia atau MUI Indramayu secara tegas menyebut ajaran di Ponpes Al Zaitun itu sangat menyimpang. MUI juga telah mengimbau para warga untuk tidak ikut pendidikan di Ponpes Al Zaitun tersebut. Hal itu disampaikan oleh Ketua MUI Indramayu Kiai Haji M. Syatori, yakni melalui rekaman video yang diterima oleh Tribun Cirebon pada Jumat 16 Juni 2023. Di situ ia mengatakan syariat Islam yang diajarkan oleh Ponpes Al Zaitun sangat tidak sama dengan umat muslim pada umumnya. Adapun terkait ajaran sholat,
puasa hingga ibadah hajinya. Bahkan Kiai Haji M. Syatori mengatakan, menurut ajaran di Ponpes Al Zaitun, ibadah haji tidak mesti ke Mekah dan Madinah, melainkan cukup hanya di Indonesia. Hal tersebut bahkan sampai viral di media sosial. Pihak Ponpes bahkan menyamakan tanah Indonesia adalah tanah yang suci. Sehingga menurutnya hal itu sangat tidak sesuai dengan ajaran Islam. Karena hal itu, MUI meminta kepada masyarakat Indramayu secara khusus untuk tidak mengikuti pendidikan di Ponpes tersebut. Selain itu, MUI Indramayu juga meminta agar pemerintah daerah bisa ikut turun tangan. Terlebih, polemik yang terjadi di Ponpes Al Zaitun sudah sangat meresahkan dan membuat gaduh masyarakat. Sebagai informasi, sebelumnya Ponpes Al Zaitun telah didemo oleh massa dari Forum Indramayu Menggugat atau FIM pada Kamis 15 Juni 2023. Adapun pihaknya didemo atas dugaan adanya ajaran aliran sesat. Pondok pesantren Ponpes Al Zaitun didemo sekira 5.000 massa atas tuduhan aliran sesat. Menanggapi hal tersebut, Tim Bentukan Majelis Ulama Indonesia atau MUI Pusat turun tangan. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris MUI Jawa Barat, Rafani Akyar. Ia mengatakan MUI Pusat telah mengirim surat kepada pemimpin Ponpes sejak bulan lalu. Adapun surat itu soal permohonan konfirmasi dari pimpinan Ponpes terkait tuduhan aliran sesat. Menanggapi surat tersebut, pihak Ponpes tidak bersedia menerima kunjungan MUI Pusat. Hal itu dilakukan dengan alasan tahun ini Ponpes Al Zaitun sedang sibuk. Namun pesan itu dibalas oleh Sekretaris DMK dan bukan oleh pimpinan pondok. Sehingga Rafani menyebut Ponpes Al Zaitun tidak kooperatif. Menanggapi hal itu, MUI mengaku akan turun langsung ke Ponpes Al Zaitun pada 21 Juni 2023 mendatang. Bahkan MUI tidak peduli apakah nantinya pihak Ponpes akan menerima kehadiran tim. Namun Rafani mengatakan MUI akan turun langsung ke Al Zaitun untuk mengonfirmasi terkait. Terjadi unjuk rasa di Pondok Pesantren Al Zaitun pada Kamis 15 Juni 2023 dan dihadang oleh pihak Ponpes yang telah bersiap. Kisruh terus bergulir mulai dari dugaan adanya ajaran sesat hingga tindak pidana yang terjadi di Ponpes di Indramayu itu. Karenanya pengamat menilai seharusnya pemerintah segera turun tangan melakukan musyawarah agar tidak terjadi konflik horizontal antara kelompok pendukung dan yang menolak. Hal itu diungkapkan oleh pengamat kebijakan publik dari Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI, Cecep Darmawan pada Jumat 16 Juni 2023. Ia mengatakan sebaiknya segera diadakan musyawarah oleh pemerintah. Adapun musyawarah itu harus dihadiri oleh pemerintah bersama Majelis Ulama Indonesia atau MUI, organisasi masyarakat Islam dan tentunya pihak Ponpes Al Zaitun. Kemudian diperlukan juga tim khusus investigasi, yakni untuk menggali atau mengungkap kebenaran atas dugaan-dugaan yang beredar di masyarakat. Cecep menegaskan Ponpes Al Zaitun Indramayu pun harus terbuka atas berbagai dugaan sebagaimana beredar di media sosial. Pada prinsipnya harus mengedepankan tabayun atau mencari kejelasan dan konfirmasi serta dialog untuk mendapatkan win-win solution. Ia menambahkan bagaimanapun pesantren adalah aset bangsa, sehingga pengelola harus terbuka dan menjelaskan apa yang sesungguhnya terjadi di dalam. Pondok pesantren Al Zaitun saat ini tengah menjadi perbincangan publik setelah diduga mengajarkan ilmu sesat. Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan Muldoko yang dulu pernah membanggakan Ponpes pimpinan Panji Gumilang ini buka suara. Menurutnya polemik yang ada di Ponpes Al Zaitun tersebut biasa saja. Tanggapan ini disampaikan Muldoko saat menghadiri Rakernas 5 Pergunu di alun-alun Lewi Munding, Majalengka, Jawa Barat pada Sabtu 17 Juni 2023. Muldoko pun enggan menanggapi secara detail dan cenderung menyikapinya dengan santai. Jauh-jauh hari sebelum menjadi sorotan, Muldoko pernah menyanjung Ponpes Al Zaitun. Ia juga disebut beberapa kali mendatangi Ponpes yang berada di Indramayu tersebut. Bahkan ia sempat menyanjung Panji Gumilang. Menurutnya, apa yang dilakukan Syekh Panji Gumilang di Mahat Al Zaitun merupakan cara membentuk karakter berkebangsaan yang kuat.
Syekh Panji juga dinilai berhasil menanamkan nilai kebangsaan kepada para santri. Namun pada Kamis 15 Juni 2023, sejumlah massa melakukan demo di Ponpes Al Zaitun. Massa menuntut dugaan ajaran sesat Al Zaitun diusut tuntas dengan melibatkan MUI dan Kemenak. Kantor Kementerian Agama atau Kemenak Indramayu berkali-kali menegur dengan meminta Pondok Pesantren Al Zaitun tidak membuat pernyataan yang membuat gaduh masyarakat. Pihaknya bahkan sering melakukan pemanggilan langsung terhadap para kepala madrasah di ponpes terkait. Adapun hal itu buntut kontroversialnya ponpes yang membuahkan dugaan adanya aliran sesat di situ. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kemenak Indramayu, Aan Fatul Anwar pada Jumat 16 Juni 2023. Ia mengaku pihak Kemenak telah berulang kali menegur, bahkan memanggil kepala madrasah mulai di jenjang MI, MTS, MA hingga IAI, AI Aziz yang ada di Ponpes Al Zaitun. Hal ini sebagai bentuk pembinaan Kemenak terhadap kurikulum pembelajaran yang ada di ponpes tersebut. Pihaknya berharap 4.900 santri yang belajar di situ bisa sesuai dengan kebijakan yang telah diatur oleh pemerintah. Aan kemudian menjelaskan perihal perbedaan syariat Islam yang dianggap kontroversial di masyarakat itu adalah kewenangan MUI. Dalam hal ini, Kemenak hanya berwenang dari sisi proses pembelajaran. Meski begitu, semua hal tentang Ponpes Al Zaitun saat ini telah dilaporkan langsung kepada Kanwil Kemenak Jabar dan Kemenak Pusat. Adapun telah dibentuk tim khusus untuk melakukan investigasi gabungan. Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu saat ini kembali ramai dibicarakan publik. Pondok Pesantren Al Zaitun bahkan pada Kamis lalu digeruduk oleh ribuan massa. Ribuan massa itu mendemo adanya dugaan ajaran aliran sesat di ponpes itu. Pengamat kebijakan publik dari Universitas Pendidikan Indonesia Cecep Darmawan menanggapi konflik itu. Cecep menilai seharusnya pemerintah ikut turun tangan agar konflik tidak meluas. Ia mengatakan bahwa perlu diadakan musyawarah yang mempertemukan berbagai pihak, yakni pemerintah, Majelis Ulama Indonesia, organisasi masyarakat Islam, dan pihak pondok pesantren sendiri. Cecep juga menuturkan perlu dibentuk tim khusus untuk menginvestigasi kebenaran dugaan yang beredar. Selain itu, pihak pondok pesantren Al Zaitun pun harus terbuka atas berbagai dugaan. Menurut Cecep, pada prinsipnya mesti mengedepankan tabayun atau konfirmasi dan dialog untuk mendapatkan win-win solution. Ponpes Al Zaitun yang dipimpin oleh Panji Gumilang dinilai mengajarkan ajaran menyimpang dari syariat Islam. Ketua Majelis Ulama Indonesia Indramayu, Kiai Haji M. Syatori, mengimbau masyarakat untuk tidak mengikuti pendidikan di Ponpes Al Zaitun. Ajaran yang dianggap tak boleh diikuti menurut Syatori seperti sholat, puasa hingga haji. Pasalnya menurut ajaran di Ponpes Al Zaitun, ibadah haji tak mesti ke Mekah dan Madinah, melainkan cukup hanya di Indonesia saja. Hal tersebut bahkan sampai viral di media sosial. Mereka bahkan menyamakan tanah Indonesia adalah tanah yang suci. MUI meminta kepada masyarakat Indramayu secara khusus untuk tidak ikut-ikutan mengikuti pendidikan di Ponpes setempat. Hal ini merujuk pernyataan pimpinan Ponpes Al Zaitun Indramayu Panji Gumilang yang dinilai menyimpang. Panji sempat membuat heboh karena menyebut Al-Quran hanya merupakan karangan Nabi Muhammad. Karena dianggap meresahkan dan membuat gaduh masyarakat, MUI meminta agar pemerintah daerah bisa ikut turun tangan. Sebelumnya, Ponpes Al Zaitun juga digeruduk massa pendemo. Pendemo meminta agar dugaan aliran sesat yang diajarkan Ponpes pimpinan Panji Gumilang diusut hingga tuntas. Pondok pesantren atau Ponpes Al Zaitun Indramayu didemo atas adanya dugaan aliran sesat pada Kamis 15 Juni 2023. Adapun rupanya pihak Majelis Ulama Indonesia atau MUI Pusat telah mengirimkan surat ke pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang sejak bulan lalu. Namun pihak Ponpes
tidak kooperatif sehingga pihak MUI Pusat akan turun tangan menyambangi Ponpes pada 21 Juni mendatang. Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris MUI Jabar Rafani Ahyar yang mengatakan tim bentukan MUI Pusat telah mengumpulkan data-data terkait Al Zaitun. Adapun tim tersebut beranggotakan perwakilan MUI Provinsi Jabar dan Kabupaten Indramayu. Rafani menjelaskan sejak bulan lalu pihak MUI telah bersurat kepada Al Zaitun. Surat tersebut bertujuan untuk mengonfirmasi dugaan adanya ajaran sesat di Ponpes Al Zaitun. Pihak MUI di situ akan melakukan kunjungan, namun sayangnya pihak Al Zaitun tidak kooperatif, sehingga artinya tidak bersedia. Adapun alasannya adalah tahun ini sedang sibuk. Lebih lanjut dijelaskan surat itu dikirim oleh tim MUI Pusat, namun dari Al Zaitun justru dijawab oleh Sekretaris DMK bukan oleh pimpinan pondok langsung. Karena hal itu, jika pihak Al Zaitun masih tidak kooperatif, tim MUI akan turun langsung untuk konfirmasi pada 21 Juni mendatang. Sebagai informasi, sebelumnya massa yang melakukan unjuk rasa ke Ponpes mengatasnamakan Forum Indramayu Menggugat atau FIM. Saat berdemonstrasi itu, aksi mereka justru mendapat adangan dari pihak Al Zaitun sehingga tak bisa mendekat. Turun untuk mengusut ini pondok pesantren, kawan-kawan. Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum mengaku akan mendatangi Pondok Pesantren Al Zaitun pada Senin 19 Juni 2023. Tak tanggung-tanggung dirinya akan mengundang 300 kiai dari berbagai kalangan. UU pun meminta masyarakat untuk bersabar dan tak mengerahkan massa ke Ponpes. Wakub Jabar itu mengatakan kunjungannya kali ini bertujuan untuk menyikapi dugaan penyimpangan yang diajarkan di Ponpes tersebut. Pasalnya kontroversi terkait ajaran Ponpes Al Zaitun tak ada henti-hentinya. Kunjungannya tersebut juga atas perintah Gubernur Jabar Ridwan Kamil. Ridwan Kamil meminta agar pemerintah merespon permasalahan masyarakat terkait Ponpes pimpinan Panji Gumilang yang diduga mengajarkan ilmu sesat. Nantinya ia akan mengajak ratusan ulama dari organisasi masyarakat, keagamaan, pimpinan pondok pesantren hingga Majelis Ulama Indonesia. UU pun meminta kepada masyarakat agar bersabar dan tidak melakukan pengerahan massa ke Ponpes Al Zaitun. Masyarakat diminta mempercayakan permasalahan itu ke pemerintah. Pemprov Jabar saat ini belum dapat membuat keputusan apapun terkait Al Zaitun. Pemprov ujarnya baru akan memutuskan setelah ada musyawarah dengan pihak ulama dan pimpinan Al Zaitun. Kemarin juga saya sudah ke situ dan itu juga salah satu tugas, dan sekarang ada tugas kembali untuk merespon harus bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Barat menyikapi masalah Al Zaitun. Karena pemerintah ini bisa melaksanakan apa yang diharapkan oleh masyarakat kalau pemerintah tahu apa yang diharapkan dan diinginkan oleh masyarakat. Apalagi menyangkut pondok pesantren. Nah, sekarang ada kejadian kemarin. Untung pihak aparatus itu bisa mengantisipasi sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan antara muslim dan muslim. Bahkan tidak terlalu kemungkinan ada pesantren dan pesantren. Kejadian kemarin yang susah adalah yang mengadu domba. Yang rugi pihak Al Zaitun, yang rugi pihak masyarakat kalau terjadi hal yang tidak diinginkan. Wakil Gubernur Jawa Barat turun tangan selesaikan konflik pondok pesantren Al Zaitun Indramayu. Wagub Jawa Barat UU Ruzanul Ulum bakal berkunjung ke pondok pesantren tersebut. Dirinya juga bakal mengajak ratusan ulama untuk mengunjungi Ponpes Al Zaitun. UU Ruzanul Ulum menyampaikan hal itu pada Jumat 16 Juni 2023. Kunjungan itu bertujuan untuk menyikapi dugaan isu penyimpangan yang diajarkan pondok pesantren Al Zaitun. UU menyampaikan pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mendatangi pondok pesantren pada Senin besok. Menurutnya, pemerintah sudah beberapa kali menyikapi isu-isu yang terjadi di Al Zaitun. UU mengatakan bahwa saat ini pemerintah belum bisa membuat keputusan terkait Al Zaitun. Hal itu karena belum adanya musyawarah dengan pihak ulama dan pimpinan Al Zaitun. UU pun meminta kepada masyarakat agar bersabar. Ia juga mengimbau agar warga tidak mengerahkan massa ke pondok pesantren Al Zaitun. UU meminta agar warga menunggu keputusan dari pemerintah. Pondok pesantren Al Zaitun Indramayu, Jawa Barat didemo oleh 3.000 orang. Pihak Ponpes kemudian menyiapkan massa pengadang yang jumlahnya jauh lebih besar, mencapai 10.000 orang. Tak hanya itu, Al Zaitun juga menyiapkan anjing herder yang telah dilatih.
Demo di Ponpes Al Zaitun tersebut terjadi pada Kamis 15 Juni 2023. Tak hanya itu, Ponpes juga menyiapkan pagar berduri untuk menghalau para pendemo. Pimpinan Syekh Panji Gumilang sempat turun langsung untuk bertemu para pendemo. Ia bahkan meminta kepada kepolisian untuk tak menjaganya karena sudah aman. Demo mendadak berubah menjadi ricuh dan terjadi aksi saling dorong. Aksi saling dorong itu berawal saat massa yang mengatasnamakan Forum Indramayu Menggugat atau FIM merangsek berusaha mendekati gerbang Ponpes, namun mereka diadang oleh polisi demi alasan keamanan. Diketahui demo ini terjadi lantaran massa pendemo menganggap Ponpes Al Zaitun mengajarkan ajaran sesat. Selain itu, mereka menduga Ponpes telah merampas tanah rakyat dengan menguasai ribuan hektar tanpa perizinan yang jelas. Hal itu disampaikan oleh Koordinator Aksi Jamal Wibisono. Kan polisi masang pagar berduri ya. Majelis Ulama Indonesia atau MUI Jawa Barat merekomendasikan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk menegur pengurus pondok pesantren atau Ponpes Al Zaitun Indramayu. Pasalnya, pimpinan Ponpes Al Zaitun sering melontarkan pernyataan yang kontroversi dan memancing emosi umat muslim. Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris MUI Jabar Rafani Ahyar. Ia mengatakan teguran dari gubernur ini diharapkan dapat menjadi perhatian bagi pimpinan Ponpes Al Zaitun. Terkait adanya isu aliran sesat di Ponpes Al Zaitun, pihaknya juga telah membentuk tim khusus untuk menyelidiki hal tersebut. Rafani mengungkap salah satu pernyataan kontroversi pimpinan Ponpes Al Zaitun yakni Indonesia termasuk tanah suci. Karena kerap diduga menyebarkan ajaran sesat, Forum Indramayu Menggugat atau FIM pun melakukan aksi demo. Unjuk rasa tersebut terjadi di depan Ponpes Al Zaitun Indramayu, Jawa Barat pada Kamis 19 Juni 2023 kemarin. Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu didemo massa dari Forum Indramayu Menggugat atau FIM atas dugaan aliran sesat pada Kamis 15 Juni 2023. Kapolres Indramayu AKBP M Fahri Siregar memastikan situasi terkini Ponpes kembali normal seperti biasa pasca demo. Adapun tak ada aktivitas yang menonjol dan dapat mengganggu Kamtipnas di wilayah setempat. Hal itu diungkapkan oleh AKBP M Fahri Siregar pada Jumat 16 Juni. Menurut Kapolres Indramayu itu, polisi yang sebelumnya melakukan penjagaan ketat saat demo juga telah ditarik mundur. Meski begitu, pemantauan masih terus dilakukan oleh polisi dengan cara patroli. Adapun patroli ini juga dilakukan di lingkungan masyarakat untuk menjamin keamanan. Sebagai informasi, sebelumnya Ponpes Al Zaitun didemo oleh warga. Salah satu tuntutan dalam demo tersebut adalah soal adanya dugaan ajaran sesat dalam Ponpes. Di pihak lain, Ponpes Al Zaitun rupanya juga menyiapkan masa tandingan untuk menghalau pendemo. Karenanya, polisi harus menerjunkan 1.200 personel untuk mengamankan demo. Dalam hal ini, Polres Indramayu juga dibantu oleh Korps Brimob Polda Jabar dan Polres sekitar. Saya bilang, madhabku adalah Bung Karno. Kasus Ponpes Al Zaitun yang menuai kontroversi hingga kini tak juga mereda, bahkan terbaru pimpinan Ponpes Syekh Panji Gumilang terekam membentak seorang pria yang diduga merupakan seorang anggota polisi saat melakukan aksi demo. Atas aksinya ini, rekam jejak dari Panji Gumilang pun menjadi sorotan publik. Pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang sendiri tercatat pernah menjadi tersangka atas kasus pemalsuan dokumen kepengurusan Yayasan Pesantren Indonesia atau YPI. Ia kemudian dinyatakan bersalah dan melanggar pasal 266 Junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Pada 2012, ia dijatuhi vonis hukuman 10 bulan penjara dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu. Ia kemudian dijebloskan ke dalam penjara pada 2015 berdasarkan putusan kasasi dari Mahkamah Agung. Kebijakan Panji Gumilang juga dikenal kontroversial. Ia pernah memecat 116 guru pengajar di pesantrennya tersebut. Setelah pemecatan ini, para guru juga tidak diizinkan lagi untuk masuk ke kawasan pesantren meski hanya untuk meminta klarifikasi. Diketahui para guru tersebut menduga bahwa Panji melakukan korupsi dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Sejumlah pernyataan kontroversial lain, yakni seperti ketika Panji Gumilang memperbolehkan zina asalkan bersedia membayar denda 2 juta rupiah.
membuat aturan saf perempuan saat sholat juga boleh di depan, hingga azan yang juga menggunakan gerakan tertentu. Panji Gumilang menyebut dirinya seorang komunis dan ingin membangun pesantren Kristen. Oke, salaman. Hidup polisi. Hidup. Melakukan tindakan-tindakan yang melanggar pidana. Belakangan jadi sorotan soal pondok pesantren Al Zaitun Indramayu yang diduga beraliran sesat hingga didemo masyarakat. Adapun Majelis Ulama Indonesia atau MUI Indramayu secara tegas menyebut ajaran di Ponpes Al Zaitun itu sangat menyimpang. MUI juga telah mengimbau para warga untuk tidak ikut pendidikan di Ponpes Al Zaitun tersebut. Hal itu disampaikan oleh Ketua MUI Indramayu Kiai Haji M. Syatori, yakni melalui rekaman video yang diterima oleh Tribun Cirebon pada Jumat 16 Juni 2023. Di situ ia mengatakan syariat Islam yang diajarkan oleh Ponpes Al Zaitun sangat tidak sama dengan umat Muslim pada umumnya. Adapun terkait ajaran sholat, puasa hingga ibadah hajinya. Bahkan Kiai Haji M. Syatori mengatakan, menurut ajaran di Ponpes Al Zaitun, ibadah haji tidak mesti ke Mekah dan Madinah, melainkan cukup hanya di Indonesia. Hal tersebut bahkan sampai viral di media sosial. Pihak Ponpes bahkan menyamakan tanah Indonesia adalah tanah yang suci. Sehingga menurutnya hal itu sangat tidak sesuai dengan ajaran Islam. Karena hal itu MUI meminta kepada masyarakat Indramayu secara khusus untuk tidak mengikuti pendidikan di Ponpes tersebut. Selain itu, MUI Indramayu juga meminta agar pemerintah daerah bisa ikut turun tangan. Terlebih, polemik yang terjadi di Ponpes Al Zaitun sudah sangat meresahkan dan membuat gaduh masyarakat. Sebagai informasi, sebelumnya Ponpes Al Zaitun telah didemo oleh massa dari Forum Indramayu Menggugat atau FIM pada Kamis 15 Juni 2023. Adapun pihaknya didemo atas dugaan adanya ajaran aliran sesat. Pondok pesantren Ponpes Al Zaitun didemo sekira 5.000 massa atas tuduhan aliran sesat. Menanggapi hal tersebut, tim bentukan Majelis Ulama Indonesia atau MUI Pusat turun tangan. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris MUI Jawa Barat, Rafani Akyar. Ia mengatakan MUI Pusat telah mengirim surat kepada pemimpin Ponpes sejak bulan lalu. Adapun surat itu soal permohonan konfirmasi dari pimpinan Ponpes terkait tuduhan aliran sesat. Menanggapi surat tersebut, pihak Ponpes tidak bersedia menerima kunjungan MUI Pusat. Hal itu dilakukan dengan alasan tahun ini Ponpes Al Zaitun sedang sibuk. Namun pesan itu dibalas oleh Sekretaris DMK dan bukan oleh pimpinan pondok. Sehingga Rafani menyebut Ponpes Al Zaitun tidak kooperatif. Menanggapi hal itu, MUI mengaku akan turun langsung ke Ponpes Al Zaitun pada 21 Juni 2023 mendatang. Bahkan MUI tidak peduli apakah nantinya pihak Ponpes akan menerima kehadiran tim. Namun Rafani mengatakan MUI akan turun langsung ke Al Zaitun untuk mengonfirmasi terkait. Terjadi unjuk rasa di Pondok Pesantren Al Zaitun pada Kamis 15 Juni 2023 dan dihadang oleh pihak Ponpes yang telah bersiap. Kisruh terus bergulir mulai dari dugaan adanya ajaran sesat hingga tindak pidana yang terjadi di Ponpes di Indramayu itu. Karenanya pengamat menilai seharusnya pemerintah segera turun tangan melakukan musyawarah agar tidak terjadi konflik horizontal antara kelompok pendukung dan yang menolak. Hal itu diungkapkan oleh pengamat kebijakan publik dari Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI, Cecep Darmawan pada Jumat 16 Juni 2023. Ia mengatakan sebaiknya segera diadakan musyawarah oleh pemerintah. Adapun musyawarah itu harus dihadiri oleh pemerintah bersama Majelis Ulama Indonesia atau MUI, organisasi masyarakat Islam dan tentunya pihak Ponpes Al Zaitun. Kemudian diperlukan juga tim khusus investigasi, yakni untuk menggali atau mengungkap kebenaran atas dugaan-dugaan yang beredar di masyarakat. Cecep menegaskan Ponpes Al Zaitun Indramayu pun harus terbuka atas berbagai dugaan sebagaimana beredar di media sosial. Pada prinsipnya harus mengedepankan tabayun atau mencari kejelasan dan konfirmasi serta dialog untuk mendapatkan win-win solution. Ia menambahkan bagaimanapun pesantren adalah aset bangsa, sehingga pengelola harus terbuka dan menjelaskan apa yang sesungguhnya terjadi di dalam.
Tahan kawan-kawan, kita menyuarakan suara rakyat Indramayu. Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu, Jawa Barat didemo oleh 3.000 orang. Pihak Ponpes kemudian menyiapkan massa pengadang yang jumlahnya jauh lebih besar, mencapai 10.000 orang. Tak hanya itu, Al Zaitun juga menyiapkan anjing herder yang telah dilatih. Demo di Ponpes Al Zaitun tersebut terjadi pada Kamis 15 Juni 2023. Tak hanya itu, Ponpes juga menyiapkan pagar berduri untuk menghalau para pendemo. Pimpinan Syekh Panji Gumilang sempat turun langsung untuk bertemu para pendemo. Ia bahkan meminta kepada kepolisian untuk tak menjaganya karena sudah aman. Demo mendadak berubah menjadi ricuh dan terjadi aksi saling dorong. Aksi saling dorong itu berawal saat massa yang mengatasnamakan Forum Indramayu Menggugat atau FIM merangsek berusaha mendekati gerbang Ponpes, namun mereka diadang oleh polisi demi alasan keamanan. Diketahui demo ini terjadi lantaran massa pendemo menganggap Ponpes Al Zaitun mengajarkan ajaran sesat. Selain itu, mereka menduga Ponpes telah merampas tanah rakyat dengan menguasai ribuan hektar tanpa perizinan yang jelas. Hal itu disampaikan oleh Koordinator Aksi Jamal Wibisono. Kan polisi masang pagar berduri ya. Majelis Ulama Indonesia atau MUI Jawa Barat merekomendasikan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk menegur pengurus pondok pesantren atau Ponpes Al Zaitun Indramayu. Pasalnya, pimpinan Ponpes Al Zaitun sering melontarkan pernyataan yang kontroversi dan memancing emosi umat muslim. Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris MUI Jabar Rafani Ahyar. Ia mengatakan teguran dari gubernur ini diharapkan dapat menjadi perhatian bagi pimpinan Ponpes Al Zaitun. Terkait adanya isu aliran sesat di Ponpes Al Zaitun, pihaknya juga telah membentuk tim khusus untuk menyelidiki hal tersebut. Rafani mengungkap salah satu pernyataan kontroversi pimpinan Ponpes Al Zaitun yakni Indonesia termasuk tanah suci. Karena kerap diduga menyebarkan ajaran sesat, Forum Indramayu Menggugat atau FIM pun melakukan aksi demo. Unjuk rasa tersebut terjadi di depan Ponpes Al Zaitun Indramayu, Jawa Barat pada Kamis 19 Juni 2023 kemarin. Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu didemo massa dari Forum Indramayu Menggugat atau FIM atas dugaan aliran sesat pada Kamis 15 Juni 2023. Kapolres Indramayu AKBP M. Fahri Siregar memastikan situasi terkini Ponpes kembali normal seperti biasa pasca demo. Adapun tak ada aktivitas yang menonjol dan dapat mengganggu Kamtibnas di wilayah setempat. Hal itu diungkapkan oleh AKBP M. Fahri Siregar pada Jumat 16 Juni. Menurut Kapolres Indramayu itu, polisi yang sebelumnya melakukan penjagaan ketat saat demo juga telah ditarik mundur. Meski begitu, pemantauan masih terus dilakukan oleh polisi dengan cara patroli. Adapun patroli ini juga dilakukan di lingkungan masyarakat untuk menjamin keamanan. Sebagai informasi, sebelumnya Ponpes Al Zaitun didemo oleh warga. Salah satu tuntutan dalam demo tersebut adalah soal adanya dugaan ajaran sesat dalam Ponpes. Di pihak lain, Ponpes Al Zaitun rupanya juga menyiapkan massa tandingan untuk menghalau pendemo. Karenanya, polisi harus menerjunkan 1.200 personel untuk mengamankan demo. Dalam hal ini, Polres Indramayu juga dibantu oleh Korps Brimob Polda Jabar dan Polres. Saya bilang, madhabku adalah Bung Karno. Kasus Ponpes Al Zaitun yang menuai kontroversi hingga kini tak juga mereda, bahkan terbaru pimpinan Ponpes Syekh Panji Gumilang terekam membentak seorang pria yang diduga merupakan seorang anggota polisi saat melakukan aksi demo. Atas aksinya ini, rekam jejak dari Panji Gumilang pun menjadi sorotan publik. Pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang sendiri tercatat pernah menjadi tersangka atas kasus pemalsuan dokumen kepengurusan Yayasan Pesantren Indonesia atau YPI. Ia kemudian dinyatakan bersalah dan melanggar pasal 266 Junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Pada 2012, ia dijatuhi vonis hukuman 10 bulan penjara dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu. Ia kemudian dijebloskan ke dalam penjara pada 2015 berdasarkan putusan kasasi dari Mahkamah Agung.
Kebijakan Panji Gumilang juga dikenal kontroversial. Ia pernah memecat 116 guru pengajar di pesantrennya tersebut. Setelah pemecatan ini, para guru juga tidak diizinkan lagi untuk masuk ke kawasan pesantren meski hanya untuk meminta klarifikasi. Diketahui para guru tersebut menduga bahwa Panji melakukan korupsi dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Sejumlah pernyataan kontroversial lain, yakni seperti ketika Panji Gumilang memperbolehkan zina asalkan bersedia membayar denda 2 juta rupiah, membuat aturan saf perempuan saat sholat juga boleh di depan, hingga azan yang juga menggunakan gerakan tertentu. Panji Gumilang menyebut dirinya seorang komunis dan ingin membangun pesantren Kristen. Oke, selamat. Hidup polisi. Melakukan tindakan-tindakan yang melanggar pidana. Belakangan jadi sorotan soal pondok pesantren Al Zaitun Indramayu yang diduga beraliran sesat hingga didemo masyarakat. Adapun Majelis Ulama Indonesia atau MUI Indramayu secara tegas menyebut ajaran di Ponpes Al Zaitun itu sangat menyimpang. MUI juga telah mengimbau para warga untuk tidak ikut pendidikan di Ponpes Al Zaitun tersebut. Hal itu disampaikan oleh Ketua MUI Indramayu Kiai Haji M. Syatori, yakni melalui rekaman video yang diterima oleh Tribun Cirebon pada Jumat 16 Juni 2023. Di situ ia mengatakan syariat Islam yang diajarkan oleh Ponpes Al Zaitun sangat tidak sama dengan umat muslim pada umumnya. Adapun terkait ajaran sholat, puasa hingga ibadah hajinya. Bahkan Kiai Haji M. Syatori mengatakan, menurut ajaran di Ponpes Al Zaitun, ibadah haji tidak mesti ke Mekah dan Madinah, melainkan cukup hanya di Indonesia. Hal tersebut bahkan sampai viral di media sosial. Pihak Ponpes bahkan menyamakan tanah Indonesia adalah tanah yang suci. Sehingga menurutnya hal itu sangat tidak sesuai dengan ajaran Islam. Karena hal itu MUI meminta kepada masyarakat Indramayu secara khusus untuk tidak mengikuti pendidikan di Ponpes tersebut. Selain itu, MUI Indramayu juga meminta agar pemerintah daerah bisa ikut turun tangan. Terlebih, polemik yang terjadi di Ponpes Al Zaitun sudah sangat meresahkan dan membuat gaduh masyarakat. Sebagai informasi, sebelumnya Ponpes Al Zaitun telah didemo oleh massa dari Forum Indramayu Menggugat atau FIM pada Kamis 15 Juni 2023. Adapun pihaknya didemo atas dugaan adanya ajaran aliran sesat. Pondok pesantren Ponpes Al Zaitun didemo sekira 5.000 massa atas tuduhan aliran sesat. Menanggapi hal tersebut, tim bentukan Majelis Ulama Indonesia atau MUI Pusat turun tangan. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris MUI Jawa Barat, Rafani Akyar. Ia mengatakan MUI Pusat telah mengirim surat kepada pemimpin Ponpes sejak bulan lalu. Adapun surat itu soal permohonan konfirmasi dari pimpinan Ponpes terkait tuduhan aliran sesat. Menanggapi surat tersebut, pihak Ponpes tidak bersedia menerima kunjungan MUI Pusat. Hal itu dilakukan dengan alasan tahun ini Ponpes Al Zaitun sedang sibuk. Namun pesan itu dibalas oleh Sekretaris DMK dan bukan oleh pimpinan pondok. Sehingga Rafani menyebut Ponpes Al Zaitun tidak kooperatif. Menanggapi hal itu, MUI mengaku akan turun langsung ke Ponpes Al Zaitun pada 21 Juni 2023 mendatang. Bahkan MUI tidak peduli apakah nantinya pihak Ponpes akan menerima kehadiran tim. Namun Rafani mengatakan MUI akan turun langsung ke Al Zaitun untuk mengonfirmasi terkait. Terjadi unjuk rasa di Pondok Pesantren Al Zaitun pada Kamis 15 Juni 2023 dan dihadang oleh pihak Ponpes yang telah bersiap. Kisruh terus bergulir mulai dari dugaan adanya ajaran sesat hingga tindak pidana yang terjadi di Ponpes di Indramayu itu. Karenanya pengamat menilai seharusnya pemerintah segera turun tangan melakukan musyawarah agar tidak terjadi konflik horizontal antara kelompok pendukung dan yang menolak. Hal itu diungkapkan oleh pengamat kebijakan publik dari Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI, Cecep Darmawan pada Jumat 16 Juni 2023. Ia mengatakan sebaiknya segera diadakan musyawarah oleh pemerintah. Adapun musyawarah itu harus dihadiri oleh pemerintah bersama Majelis Ulama Indonesia atau MUI, organisasi masyarakat Islam dan tentunya pihak Ponpes Al Zaitun. Kemudian diperlukan juga tim khusus investigasi
yakni untuk menggali atau mengungkap kebenaran atas dugaan-dugaan yang beredar di masyarakat. Cecep menegaskan Ponpes Al Zaitun Indramayu pun harus terbuka atas berbagai dugaan sebagaimana beredar di media sosial. Pada prinsipnya harus mengedepankan tabayun atau mencari kejelasan dan konfirmasi serta dialog untuk mendapatkan win-win solution. Ia menambahkan bagaimanapun pesantren adalah aset bangsa, sehingga pengelola harus terbuka dan menjelaskan apa yang sesungguhnya terjadi di dalam. Pondok pesantren Al Zaitun saat ini tengah menjadi perbincangan publik setelah diduga mengajarkan ilmu sesat. Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan Muldoko yang dulu pernah membanggakan Ponpes pimpinan Panji Gumilang ini buka suara. Menurutnya polemik yang ada di Ponpes Al Zaitun tersebut biasa saja. Tanggapan ini disampaikan Muldoko saat menghadiri Rakernas 5 Pergunu di alun-alun Lewi Munding, Majalengka, Jawa Barat pada Sabtu 17 Juni 2023. Muldoko pun enggan menanggapi secara detail dan cenderung menyikapinya dengan santai. Jauh-jauh hari sebelum menjadi sorotan, Muldoko pernah menyanjung Ponpes Al Zaitun. Ia juga disebut beberapa kali mendatangi Ponpes yang berada di Indramayu tersebut. Bahkan ia sempat menyanjung Panji Gumilang. Menurutnya, apa yang dilakukan Syekh Panji Gumilang di Mahat Al Zaitun merupakan cara membentuk karakter berkebangsaan yang kuat. Syekh Panji juga dinilai berhasil menanamkan nilai kebangsaan kepada para santri. Namun pada Kamis 15 Juni 2023, sejumlah massa melakukan demo di Ponpes Al Zaitun. Massa menuntut dugaan ajaran sesat Al Zaitun diusut tuntas dengan melibatkan MUI dan Kemenak. Kantor Kementerian Agama atau Kemenak Indramayu berkali-kali menegur dengan meminta Pondok Pesantren Al Zaitun tidak membuat pernyataan yang membuat gaduh masyarakat. Pihaknya bahkan sering melakukan pemanggilan langsung terhadap para kepala madrasah di Ponpes terkait. Adapun hal itu buntut kontroversialnya Ponpes yang membuahkan dugaan adanya aliran sesat di situ. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kemenak Indramayu, Aan Fatul Anwar pada Jumat 16 Juni 2023. Ia mengaku pihak Kemenak telah berulang kali menegur, bahkan memanggil kepala madrasah mulai di jenjang MI, MTS, MA hingga IAI, AI Aziz yang ada di Ponpes Al Zaitun. Hal ini sebagai bentuk pembinaan Kemenak terhadap kurikulum pembelajaran yang ada di Ponpes tersebut. Pihaknya berharap 4.900 santri yang belajar di situ bisa sesuai dengan kebijakan yang telah diatur oleh pemerintah. Aan kemudian menjelaskan perihal perbedaan syariat Islam yang dianggap kontroversial di masyarakat itu adalah kewenangan MUI. Dalam hal ini, Kemenak hanya berwenang dari sisi proses pembelajaran. Meski begitu, semua hal tentang Ponpes Al Zaitun saat ini telah dilaporkan langsung kepada Kanwil Kemenak Jabar dan Kemenak Pusat. Adapun telah dibentuk tim khusus untuk melakukan investigasi gabungan. Pondok pesantren Al Zaitun Indramayu saat ini kembali ramai dibicarakan publik. Pondok pesantren Al Zaitun bahkan pada Kamis lalu digeruduk oleh ribuan massa. Ribuan massa itu mendemo adanya dugaan ajaran aliran sesat di Ponpes itu. Pengamat kebijakan publik dari Universitas Pendidikan Indonesia Cecep Darmawan menanggapi konflik itu. Cecep menilai seharusnya pemerintah ikut turun tangan agar konflik tidak meluas. Ia mengatakan bahwa perlu diadakan musyawarah yang mempertemukan berbagai pihak, yakni pemerintah, Majelis Ulama Indonesia, organisasi masyarakat Islam, dan pihak pondok pesantren sendiri. Cecep juga menuturkan perlu dibentuk tim khusus untuk menginvestigasi kebenaran dugaan yang beredar. Selain itu, pihak pondok pesantren Al Zaitun pun harus terbuka atas berbagai dugaan. Menurut Cecep, pada prinsipnya mesti mengedepankan tabayun atau konfirmasi dan dialog untuk mendapatkan win-win solution. Ponpes Al Zaitun yang dipimpin oleh Panji Gumilang dinilai mengajarkan ajaran menyimpang dari syariat Islam. Ketua Majelis Ulama Indonesia Indramayu, Kiai Haji M. Syatori mengimbau masyarakat untuk tidak mengikuti pendidikan di Ponpes Al Zaitun. Ajaran yang dianggap tak boleh diikuti menurut Syatori seperti sholat,
puasa hingga haji. Pasalnya menurut ajaran di Ponpes Al Zaitun, ibadah haji tak mesti ke Mekah dan Madinah, melainkan cukup hanya di Indonesia saja. Hal tersebut bahkan sampai viral di media sosial. Mereka bahkan menyamakan tanah Indonesia adalah tanah yang suci. MUI meminta kepada masyarakat Indramayu secara khusus untuk tidak ikut-ikutan mengikuti pendidikan di Ponpes setempat. Hal ini merujuk pernyataan pimpinan Ponpes Al Zaitun Indramayu Panji Gumilang yang dinilai menyimpang. Panji sempat membuat heboh karena menyebut Al-Quran hanya merupakan karangan Nabi Muhammad. Karena dianggap meresahkan dan membuat gaduh masyarakat, MUI meminta agar pemerintah daerah bisa ikut turun tangan. Sebelumnya, Ponpes Al Zaitun juga digeruduk massa pendemo. Pendemo meminta agar dugaan aliran sesat yang diajarkan Ponpes pimpinan Panji Gumilang diusut hingga tuntas. Pondok pesantren atau Ponpes Al Zaitun Indramayu didemo atas adanya dugaan aliran sesat pada Kamis 15 Juni 2023. Adapun rupanya pihak Majelis Ulama Indonesia atau MUI Pusat telah mengirimkan surat ke pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang sejak bulan lalu. Namun pihak Ponpes tidak kooperatif sehingga pihak MUI Pusat akan turun tangan menyambangi Ponpes pada 21 Juni mendatang. Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris MUI Jabar Rafani Ahyar yang mengatakan tim bentukan MUI Pusat telah mengumpulkan data-data terkait Al Zaitun. Adapun tim tersebut beranggotakan perwakilan MUI Provinsi Jabar dan Kabupaten Indramayu. Rafani menjelaskan sejak bulan lalu pihak MUI telah bersurat kepada Al Zaitun. Surat tersebut bertujuan untuk mengonfirmasi dugaan adanya ajaran sesat di Ponpes Al Zaitun. Pihak MUI di situ akan melakukan kunjungan, namun sayangnya pihak Al Zaitun tidak kooperatif, sehingga artinya tidak bersedia. Adapun alasannya adalah tahun ini sedang sibuk. Lebih lanjut dijelaskan surat itu dikirim oleh tim MUI Pusat, namun dari Al Zaitun justru dijawab oleh Sekretaris DMK bukan oleh pimpinan pondok langsung. Karena hal itu, jika pihak Al Zaitun masih tidak kooperatif, tim MUI akan turun langsung untuk konfirmasi pada 21 Juni mendatang. Sebagai informasi, sebelumnya massa yang melakukan unjuk rasa ke Ponpes mengatasnamakan Forum Indramayu Menggugat atau FIM. Saat berdemonstrasi itu, aksi mereka justru mendapat adangan dari pihak Al Zaitun sehingga tak bisa mendekat. Pondok pesantren Al Zaitun Indramayu, Jawa Barat didemo oleh 3.000 orang. Pihak Ponpes kemudian menyiapkan massa pengadang yang jumlahnya jauh lebih besar mencapai 10.000 orang. Tak hanya itu, Al Zaitun juga menyiapkan anjing herder yang telah dilatih. Demo di Ponpes Al Zaitun tersebut terjadi pada Kamis 15 Juni 2023. Tak hanya itu, Ponpes juga menyiapkan pagar berduri untuk menghalau para pendemo. Pimpinan Syekh Panji Gumilang sempat turun langsung untuk bertemu para pendemo. Ia bahkan meminta kepada kepolisian untuk tak menjaganya karena sudah aman. Demo mendadak berubah menjadi ricuh dan terjadi aksi saling dorong. Aksi saling dorong itu berawal saat massa yang mengatasnamakan Forum Indramayu Menggugat atau FIM merangsek berusaha mendekati gerbang Ponpes, namun mereka diadang oleh polisi demi alasan keamanan. Diketahui demo ini terjadi lantaran massa pendemo menganggap Ponpes Al Zaitun mengajarkan ajaran sesat. Selain itu, mereka menduga Ponpes telah merampas tanah rakyat dengan menguasai ribuan hektar tanpa perizinan yang jelas. Hal itu disampaikan oleh koordinator aksi Jamal Wibisono. Kan polisi masang pagar berduri ya. Majelis Ulama Indonesia atau MUI Jawa Barat merekomendasikan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk menegur pengurus Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun Indramayu. Pasalnya, pimpinan Ponpes Al Zaitun sering melontarkan pernyataan yang kontroversi dan memancing emosi umat muslim. Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris MUI Jabar Rafani Ahyar. Ia mengatakan teguran dari gubernur ini diharapkan dapat menjadi perhatian bagi pimpinan Ponpes Al Zaitun. Terkait adanya isu aliran sesat di Ponpes Al Zaitun, pihaknya juga telah membentuk tim khusus untuk menyelidiki hal tersebut. Rafani mengungkap salah satu pernyataan kontroversi pimpinan Ponpes Al Zaitun yakni Indonesia termasuk tanah suci. Karena kerap diduga menyebarkan ajaran sesat, Forum Indramayu Menggugat atau FIM pun melakukan aksi demo. Unjuk rasa tersebut terjadi di depan Ponpes Al Zaitun Indramayu, Jawa Barat pada Kamis 19 Juni 2023 kemarin.
Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu didemo massa dari Forum Indramayu Menggugat atau FIM atas dugaan aliran sesat pada Kamis 15 Juni 2023. Kapolres Indramayu AKBP M Fahri Siregar memastikan situasi terkini Ponpes kembali normal seperti biasa pasca demo. Adapun tak ada aktivitas yang menonjol dan dapat mengganggu Kamtibnas di wilayah setempat. Hal itu diungkapkan oleh AKBP M Fahri Siregar pada Jumat 16 Juni. Menurut Kapolres Indramayu itu, polisi yang sebelumnya melakukan penjagaan ketat saat demo juga telah ditarik mundur. Meski begitu, pemantauan masih terus dilakukan oleh polisi dengan cara patroli. Adapun patroli ini juga dilakukan di lingkungan masyarakat untuk menjamin keamanan. Sebagai informasi, sebelumnya Ponpes Al Zaitun didemo oleh warga. Salah satu tuntutan dalam demo tersebut adalah soal adanya dugaan ajaran sesat dalam Ponpes. Di pihak lain, Ponpes Al Zaitun rupanya juga menyiapkan masa tandingan untuk menghalau pendemo. Karenanya, polisi harus menerjunkan 1.200 personel untuk mengamankan demo. Dalam hal ini, Polres Indramayu juga dibantu oleh Korps Brimob Polda Jabar dan Polres. Saya bilang, madhabku adalah Bung Karno. Kasus Ponpes Al Zaitun yang menuai kontroversi hingga kini tak juga mereda, bahkan terbaru pimpinan Ponpes Syekh Panji Gumilang terekam membentak seorang pria yang diduga merupakan seorang anggota polisi saat melakukan aksi demo. Atas aksinya ini, rekam jejak dari Panji Gumilang pun menjadi sorotan publik. Pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang sendiri tercatat pernah menjadi tersangka atas kasus pemalsuan dokumen kepengurusan Yayasan Pesantren Indonesia atau YPI. Ia kemudian dinyatakan bersalah dan melanggar pasal 266 Jungto pasal 55 ayat 1 KUHP. Pada 2012, ia dijatuhi vonis hukuman 10 bulan penjara dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu. Ia kemudian dijebloskan ke dalam penjara pada 2015 berdasarkan putusan kasasi dari Mahkamah Agung. Kebijakan Panji Gumilang juga dikenal kontroversial. Ia pernah memecat 116 guru pengajar di pesantrennya tersebut. Setelah pemecatan ini, para guru juga tidak diizinkan lagi untuk masuk ke kawasan pesantren meski hanya untuk meminta klarifikasi. Diketahui para guru tersebut menduga bahwa Panji melakukan korupsi dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Sejumlah pernyataan kontroversial lain, yakni seperti ketika Panji Gumilang memperbolehkan zina asalkan bersedia membayar denda 2 juta rupiah, membuat aturan saf perempuan saat sholat juga boleh di depan, hingga azan yang juga menggunakan gerakan tertentu. Panji Gumilang menyebut dirinya seorang komunis dan ingin membangun pesantren Kristen. Oke, salaman. Hidup polisi. Hidup. Melakukan tindakan-tindakan yang melanggar pidana. Belakangan jadi sorotan soal Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu yang diduga beraliran sesat hingga didemo masyarakat. Adapun Majelis Ulama Indonesia atau MUI Indramayu secara tegas menyebut ajaran di Ponpes Al Zaitun itu sangat menyimpang. MUI juga telah mengimbau para warga untuk tidak ikut pendidikan di Ponpes Al Zaitun tersebut. Hal itu disampaikan oleh Ketua MUI Indramayu Kiai Haji M. Syatori, yakni melalui rekaman video yang diterima oleh Tribun Cirebon pada Jumat 16 Juni 2023. Di situ ia mengatakan syariat Islam yang diajarkan oleh Ponpes Al Zaitun sangat tidak sama dengan umat muslim pada umumnya. Adapun terkait ajaran sholat, puasa hingga ibadah hajinya. Bahkan Kiai Haji M. Syatori mengatakan, menurut ajaran di Ponpes Al Zaitun, ibadah haji tidak mesti ke Mekah dan Madinah, melainkan cukup hanya di Indonesia. Hal tersebut bahkan sampai viral di media sosial. Pihak Ponpes bahkan menyamakan tanah Indonesia adalah tanah yang suci. Sehingga menurutnya hal itu sangat tidak sesuai dengan ajaran Islam. Karena hal itu MUI meminta kepada masyarakat Indramayu secara khusus untuk tidak mengikuti pendidikan di Ponpes tersebut. Selain itu, MUI Indramayu juga meminta agar pemerintah daerah bisa ikut turun tangan. Terlebih, polemik yang terjadi di Ponpes Al Zaitun sudah sangat meresahkan dan membuat gaduh masyarakat. Sebagai informasi, sebelumnya Ponpes Al Zaitun telah didemo oleh massa dari Forum Indramayu Menggugat atau FIM pada Kamis 15 Juni 2023. Adapun pihaknya didemo atas dugaan adanya ajaran aliran sesat.
Pondok pesantren Ponpes Al Zaitun didemo sekira 5.000 massa atas tuduhan aliran sesat. Menanggapi hal tersebut, Tim Bentukan Majelis Ulama Indonesia atau MUI Pusat turun tangan. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris MUI Jawa Barat, Rafani Akyar. Ia mengatakan MUI Pusat telah mengirim surat kepada pemimpin Ponpes sejak bulan lalu. Adapun surat itu soal permohonan konfirmasi dari pimpinan Ponpes terkait tuduhan aliran sesat. Menanggapi surat tersebut, pihak Ponpes tidak bersedia menerima kunjungan MUI Pusat. Hal itu dilakukan dengan alasan tahun ini Ponpes Al Zaitun sedang sibuk. Namun pesan itu dibalas oleh Sekretaris DMK dan bukan oleh pimpinan pondok. Sehingga Rafani menyebut Ponpes Al Zaitun tidak kooperatif. Menanggapi hal itu, MUI mengaku akan turun langsung ke Ponpes Al Zaitun pada 21 Juni 2023 mendatang. Bahkan MUI tidak peduli apakah nantinya pihak Ponpes akan menerima kehadiran tim. Namun Rafani mengatakan MUI akan turun langsung ke Al Zaitun untuk mengonfirmasi terkait. Terjadi unjuk rasa di Pondok Pesantren Al Zaitun pada Kamis 15 Juni 2023 dan dihadang oleh pihak Ponpes yang telah bersiap. Kisruh terus bergulir mulai dari dugaan adanya ajaran sesat hingga tindak pidana yang terjadi di Ponpes di Indramayu itu. Karenanya pengamat menilai seharusnya pemerintah segera turun tangan melakukan musyawarah agar tidak terjadi konflik horizontal antara kelompok pendukung dan yang menolak. Hal itu diungkapkan oleh pengamat kebijakan publik dari Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI, Cecep Darmawan pada Jumat 16 Juni 2023. Ia mengatakan sebaiknya segera diadakan musyawarah oleh pemerintah. Adapun musyawarah itu harus dihadiri oleh pemerintah bersama Majelis Ulama Indonesia atau MUI, organisasi masyarakat Islam dan tentunya pihak Ponpes Al Zaitun. Kemudian diperlukan juga tim khusus investigasi yakni untuk menggali atau mengungkap kebenaran atas dugaan-dugaan yang beredar di masyarakat. Cecep menegaskan Ponpes Al Zaitun Indramayu pun harus terbuka atas berbagai dugaan sebagaimana beredar di media sosial. Pada prinsipnya harus mengedepankan tabayun atau mencari kejelasan dan konfirmasi serta dialog untuk mendapatkan win-win solution. Ia menambahkan bagaimanapun pesantren adalah aset bangsa, sehingga pengelola harus terbuka dan menjelaskan apa yang sesungguhnya terjadi di dalam. Pondok pesantren Al Zaitun saat ini tengah menjadi perbincangan publik setelah diduga mengajarkan ilmu sesat. Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan Muldoko yang dulu pernah membanggakan Ponpes pimpinan Panji Gumilang ini buka suara. Menurutnya polemik yang ada di Ponpes Al Zaitun tersebut biasa saja. Tanggapan ini disampaikan Muldoko saat menghadiri Rakernas 5 Pergunu di alun-alun Lewi Munding, Majalengka, Jawa Barat pada Sabtu 17 Juni 2023. Muldoko pun enggan menanggapi secara detail dan cenderung menyikapinya dengan santai. Jauh-jauh hari sebelum menjadi sorotan, Muldoko pernah menyanjung Ponpes Al Zaitun. Ia juga disebut beberapa kali mendatangi Ponpes yang berada di Indramayu tersebut. Bahkan ia sempat menyanjung Panji Gumilang. Menurutnya, apa yang dilakukan Syekh Panji Gumilang di Mahat Al Zaitun merupakan cara membentuk karakter berkebangsaan yang kuat. Syekh Panji juga dinilai berhasil menanamkan nilai kebangsaan kepada para santri. Namun pada Kamis 15 Juni 2023, sejumlah massa melakukan demo di Ponpes Al Zaitun. Massa menuntut dugaan ajaran sesat Al Zaitun diusut tuntas dengan melibatkan MUI dan Kemenag. Kantor Kementerian Agama atau Kemenag Indramayu berkali-kali menegur dengan meminta Pondok Pesantren Al Zaitun tidak membuat pernyataan yang membuat gaduh masyarakat. Pihaknya bahkan sering melakukan pemanggilan langsung terhadap para kepala madrasah di Ponpes terkait. Adapun hal itu buntut kontroversialnya Ponpes yang membuahkan dugaan adanya aliran sesat di situ. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kemenag Indramayu, Aan Fatul Anwar pada Jumat 16 Juni 2023. Ia mengaku pihak Kemenag telah berulang kali menegur,
bahkan memanggil kepala madrasah mulai di jenjang MI, MTS, MA hingga IAI, AIAZIS yang ada di Ponpes Al Zaitun. Hal ini sebagai bentuk pembinaan Kemenak terhadap kurikulum pembelajaran yang ada di Ponpes tersebut. Pihaknya berharap 4.900 santri yang belajar di situ bisa sesuai dengan kebijakan yang telah diatur oleh pemerintah. Aan kemudian menjelaskan perihal perbedaan syariat Islam yang dianggap kontroversial di masyarakat itu adalah kewenangan MUI. Dalam hal ini, Kemenak hanya berwenang dari sisi proses pembelajaran. Meski begitu, semua hal tentang Ponpes Al Zaitun saat ini telah dilaporkan langsung kepada Kanwil Kemenak Jabar dan Kemenak Pusat. Adapun telah dibentuk tim khusus untuk melakukan investigasi gabungan. Pondok pesantren Al Zaitun Indramayu saat ini kembali ramai dibicarakan publik. Pondok pesantren Al Zaitun bahkan pada Kamis lalu digeruduk oleh ribuan massa. Ribuan massa itu mendemo adanya dugaan ajaran aliran sesat di ponpes itu. Pengamat kebijakan publik dari Universitas Pendidikan Indonesia Cecep Darmawan menanggapi konflik itu. Cecep menilai seharusnya pemerintah ikut turun tangan agar konflik tidak meluas. Ia mengatakan bahwa perlu diadakan musyawarah yang mempertemukan berbagai pihak, yakni pemerintah, Majelis Ulama Indonesia, organisasi masyarakat Islam, dan pihak pondok pesantren sendiri. Cecep juga menuturkan perlu dibentuk tim khusus untuk menginvestigasi kebenaran dugaan yang beredar. Selain itu, pihak pondok pesantren Al Zaitun pun harus terbuka atas berbagai dugaan. Menurut Cecep, pada prinsipnya mesti mengedepankan tabayun atau konfirmasi dan dialog untuk mendapatkan win-win solution. Ponpes Al Zaitun yang dipimpin oleh Panji Gumilang dinilai mengajarkan ajaran menyimpang dari syariat Islam. Ketua Majelis Ulama Indonesia Indramayu, Kiai Haji M. Syatori, mengimbau masyarakat untuk tidak mengikuti pendidikan di Ponpes Al Zaitun. Ajaran yang dianggap tak boleh diikuti menurut Syatori seperti sholat, puasa hingga haji. Pasalnya menurut ajaran di Ponpes Al Zaitun, ibadah haji tak mesti ke Mekah dan Madinah, melainkan cukup hanya di Indonesia saja. Hal tersebut bahkan sampai viral di media sosial. Mereka bahkan menyamakan tanah Indonesia adalah tanah yang suci. MUI meminta kepada masyarakat Indramayu secara khusus untuk tidak ikut-ikutan mengikuti pendidikan di Ponpes setempat. Hal ini merujuk pernyataan pimpinan Ponpes Al Zaitun Indramayu Panji Gumilang yang dinilai menyimpang. Panji sempat membuat heboh karena menyebut Al-Quran hanya merupakan karangan Nabi Muhammad. Karena dianggap meresahkan dan membuat gaduh masyarakat, MUI meminta agar pemerintah daerah bisa ikut turun tangan. Sebelumnya, Ponpes Al Zaitun juga digeruduk massa pendemo. Pendemo meminta agar dugaan aliran sesat yang diajarkan Ponpes pimpinan Panji Gumilang diusut hingga tuntas. Pondok pesantren atau Ponpes Al Zaitun Indramayu didemo atas adanya dugaan aliran sesat pada Kamis 15 Juni 2023. Adapun rupanya pihak Majelis Ulama Indonesia atau MUI Pusat telah mengirimkan surat ke pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang sejak bulan lalu. Namun pihak Ponpes tidak kooperatif sehingga pihak MUI Pusat akan turun tangan menyambangi Ponpes pada 21 Juni mendatang. Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris MUI Jabar Rafani Ahyar yang mengatakan tim bentukan MUI Pusat telah mengumpulkan data-data terkait Al Zaitun. Adapun tim tersebut beranggotakan perwakilan MUI Provinsi Jabar dan Kabupaten Indramayu. Rafani menjelaskan sejak bulan lalu pihak MUI telah bersurat kepada Al Zaitun. Surat tersebut bertujuan untuk mengonfirmasi dugaan adanya ajaran sesat di Ponpes Al Zaitun. Pihak MUI di situ akan melakukan kunjungan, namun sayangnya pihak Al Zaitun tidak kooperatif, sehingga artinya tidak bersedia. Adapun alasannya adalah tahun ini sedang sibuk. Lebih lanjut dijelaskan surat itu dikirim oleh tim MUI Pusat, namun dari Al Zaitun justru dijawab oleh Sekretaris DMK bukan oleh pimpinan pondok langsung. Karena hal itu, jika
pihak Al Zaitun masih tidak kooperatif, tim MUI akan turun langsung untuk konfirmasi pada 21 Juni mendatang. Sebagai informasi, sebelumnya massa yang melakukan unjuk rasa ke Ponpes mengatasnamakan Forum Indramayu Menggugat atau FIM. Saat berdemonstrasi itu, aksi mereka justru mendapat adangan dari pihak Al Zaitun sehingga tak bisa mendekat. Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu, Jawa Barat didemo oleh 3.000 orang. Pihak Ponpes kemudian menyiapkan massa pengadang yang jumlahnya jauh lebih besar mencapai 10.000 orang. Tak hanya itu, Al Zaitun juga menyiapkan anjing herdar yang telah dilatih. Demo di Ponpes Al Zaitun tersebut terjadi pada Kamis 15 Juni 2023. Tak hanya itu, Ponpes juga menyiapkan pagar berduri untuk menghalau para pendemo. Pimpinan Syekh Panji Gumilang sempat turun langsung untuk bertemu para pendemo. Ia bahkan meminta kepada kepolisian untuk tak menjaganya karena sudah aman. Demo mendadak berubah menjadi ricuh dan terjadi aksi saling dorong. Aksi saling dorong itu berawal saat massa yang mengatasnamakan Forum Indramayu Menggugat atau FIM merangsek berusaha mendekati gerbang Ponpes, namun mereka diadang oleh polisi demi alasan keamanan. Diketahui demo ini terjadi lantaran massa pendemo menganggap Ponpes Al Zaitun mengajarkan ajaran sesat. Selain itu, mereka menduga Ponpes telah merampas tanah rakyat dengan menguasai ribuan hektar tanpa perizinan yang jelas. Hal itu disampaikan oleh Koordinator Aksi Jamal Wibisono. Kan polisi masang pagar berduri ya. Majelis Ulama Indonesia atau MUI Jawa Barat merekomendasikan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk menegur pengurus pondok pesantren atau Ponpes Al Zaitun Indramayu. Pasalnya, pimpinan Ponpes Al Zaitun sering melontarkan pernyataan yang kontroversi dan memancing emosi umat muslim. Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris MUI Jabar Rafani Ahyar. Ia mengatakan teguran dari gubernur ini diharapkan dapat menjadi perhatian bagi pimpinan Ponpes Al Zaitun. Terkait adanya isu aliran sesat di Ponpes Al Zaitun, pihaknya juga telah membentuk tim khusus untuk menyelidiki hal tersebut. Rafani mengungkap salah satu pernyataan kontroversi pimpinan Ponpes Al Zaitun yakni Indonesia termasuk tanah suci. Karena kerap diduga menyebarkan ajaran sesat, Forum Indramayu Menggugat atau FIM pun melakukan aksi demo. Unjuk rasa tersebut terjadi di depan Ponpes Al Zaitun Indramayu, Jawa Barat pada Kamis 19 Juni 2023 kemarin. Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu didemo massa dari Forum Indramayu Menggugat atau FIM atas dugaan aliran sesat pada Kamis 15 Juni 2023. Kapolres Indramayu AKBP M Fahri Siregar memastikan situasi terkini Ponpes kembali normal seperti biasa pasca demo. Adapun tak ada aktivitas yang menonjol dan dapat mengganggu Kamtibnas di wilayah setempat. Hal itu diungkapkan oleh AKBP M Fahri Siregar pada Jumat 16 Juni. Menurut Kapolres Indramayu itu, polisi yang sebelumnya melakukan penjagaan ketat saat demo juga telah ditarik mundur. Meski begitu, pemantauan masih terus dilakukan oleh polisi dengan cara patroli. Adapun patroli ini juga dilakukan di lingkungan masyarakat untuk menjamin keamanan. Sebagai informasi, sebelumnya Ponpes Al Zaitun didemo oleh warga. Salah satu tuntutan dalam demo tersebut adalah soal adanya dugaan ajaran sesat dalam Ponpes. Di pihak lain, Ponpes Al Zaitun rupanya juga menyiapkan massa tandingan untuk menghalau pendemo. Karenanya, polisi harus menerjunkan 1.200 personel untuk mengamankan demo. Dalam hal ini, Polres Indramayu juga dibantu oleh Korps Brimob Polda Jabar dan Polres sekitar. Saya bilang, madhabku adalah Bung Karno. Kasus Ponpes Al Zaitun yang menuai kontroversi hingga kini tak juga mereda. Bahkan terbaru pimpinan Ponpes Syekh Panji Gumilang terekam membentak seorang pria yang diduga merupakan seorang anggota polisi saat melakukan aksi demo. Atas aksinya ini, rekam jejak dari Panji Gumilang pun menjadi sorotan publik. Pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang sendiri tercatat pernah menjadi tersangka atas kasus pemalsuan dokumen kepengurusan Yayasan Pesantren Indonesia atau YPI. Ia kemudian dinyatakan bersalah dan melanggar pasal 266 Junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Pada 2012, ia dijatuhi vonis hukuman 10 bulan penjara dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu.
Ia kemudian dijebloskan ke dalam penjara pada 2015 berdasarkan putusan kasasi dari Mahkamah Agung. Kebijakan Panji Gumilang juga dikenal kontroversial. Ia pernah memecat 116 guru pengajar di pesantrennya tersebut. Setelah pemecatan ini, para guru juga tidak diizinkan lagi untuk masuk ke kawasan pesantren meski hanya untuk meminta klarifikasi. Diketahui para guru tersebut menduga bahwa Panji melakukan korupsi dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Sejumlah pernyataan kontroversial lain, yakni seperti ketika Panji Gumilang memperbolehkan zina asalkan bersedia membayar denda 2 juta rupiah. Membuat aturan saf perempuan saat sholat juga boleh di depan, hingga azan yang juga menggunakan gerakan tertentu. Panji Gumilang menyebut dirinya seorang komunis dan ingin membangun pesantren Kristen. Oke, selamat. Hidup polisi. Hidup. Melakukan tindakan-tindakan yang melanggar pidana. Belakangan jadi sorotan soal pondok pesantren Al Zaitun Indramayu yang diduga beraliran sesat hingga didemo masyarakat. Adapun Majelis Ulama Indonesia atau MUI Indramayu secara tegas menyebut ajaran di Ponpes Al Zaitun itu sangat menyimpang. MUI juga telah mengimbau para warga untuk tidak ikut pendidikan di Ponpes Al Zaitun tersebut. Hal itu disampaikan oleh Ketua MUI Indramayu Kiai Haji M. Syatori, yakni melalui rekaman video yang diterima oleh Tribun Cirebon pada Jumat 16 Juni 2023. Di situ ia mengatakan syariat Islam yang diajarkan oleh Ponpes Al Zaitun sangat tidak sama dengan umat Muslim pada umumnya. Adapun terkait ajaran sholat, puasa hingga ibadah hajinya. Bahkan Kiai Haji M. Syatori mengatakan, menurut ajaran di Ponpes Al Zaitun, ibadah haji tidak mesti ke Mekah dan Madinah, melainkan cukup hanya di Indonesia. Hal tersebut bahkan sampai viral di media sosial. Pihak Ponpes bahkan menyamakan tanah Indonesia adalah tanah yang suci. Sehingga menurutnya hal itu sangat tidak sesuai dengan ajaran Islam. Karena hal itu MUI meminta kepada masyarakat Indramayu secara khusus untuk tidak mengikuti pendidikan di Ponpes tersebut. Selain itu, MUI Indramayu juga meminta agar pemerintah daerah bisa ikut turun tangan. Terlebih, polemik yang terjadi di Ponpes Al Zaitun sudah sangat meresahkan dan membuat gaduh masyarakat. Sebagai informasi, sebelumnya Ponpes Al Zaitun telah didemo oleh massa dari Forum Indramayu Menggugat atau FIM pada Kamis 15 Juni 2023. Adapun pihaknya didemo atas dugaan adanya ajaran aliran sesat. Pondok pesantren Ponpes Al Zaitun didemo sekira 5.000 massa atas tuduhan aliran sesat. Menanggapi hal tersebut, tim bentukan Majelis Ulama Indonesia atau MUI Pusat turun tangan. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris MUI Jawa Barat, Rafani Akyar. Ia mengatakan MUI Pusat telah mengirim surat kepada pemimpin Ponpes sejak bulan lalu. Adapun surat itu soal permohonan konfirmasi dari pimpinan Ponpes terkait tuduhan aliran sesat. Menanggapi surat tersebut, pihak Ponpes tidak bersedia menerima kunjungan MUI Pusat. Hal itu dilakukan dengan alasan tahun ini Ponpes Al Zaitun sedang sibuk. Namun pesan itu dibalas oleh Sekretaris DMK dan bukan oleh pimpinan pondok. Sehingga Rafani menyebut Ponpes Al Zaitun tidak kooperatif. Menanggapi hal itu, MUI mengaku akan turun langsung ke Ponpes Al Zaitun pada 21 Juni 2023 mendatang. Bahkan MUI tidak peduli apakah nantinya pihak Ponpes akan menerima kehadiran tim. Namun Rafani mengatakan MUI akan turun langsung ke Al Zaitun untuk mengonfirmasi terkait. Terjadi unjuk rasa di Pondok Pesantren Al Zaitun pada Kamis 15 Juni 2023 dan dihadang oleh pihak Ponpes yang telah bersiap. Kisruh terus bergulir mulai dari dugaan adanya ajaran sesat hingga tindak pidana yang terjadi di Ponpes di Indramayu itu. Karenanya pengamat menilai seharusnya pemerintah segera turun tangan melakukan musyawarah agar tidak terjadi konflik horizontal antara kelompok pendukung dan yang menolak.
Hal itu diungkapkan oleh pengamat kebijakan publik dari Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI, Cecep Darmawan pada Jumat 16 Juni 2023. Ia mengatakan sebaiknya segera diadakan musyawarah oleh pemerintah. Adapun musyawarah itu harus dihadiri oleh pemerintah bersama Majelis Ulama Indonesia atau MUI, organisasi masyarakat Islam dan tentunya pihak Ponpes Al Zaitun. Kemudian diperlukan juga tim khusus investigasi, yakni untuk menggali atau mengungkap kebenaran atas dugaan-dugaan yang beredar di masyarakat. Cecep menegaskan Ponpes Al Zaitun Indramayu pun harus terbuka atas berbagai dugaan sebagaimana beredar di media sosial. Pada prinsipnya harus mengedepankan tabayun atau mencari kejelasan dan konfirmasi serta dialog untuk mendapatkan win-win solution. Ia menambahkan bagaimanapun pesantren adalah aset bangsa, sehingga pengelola harus terbuka dan menjelaskan apa yang sesungguhnya terjadi di dalam. Pondok pesantren Al Zaitun saat ini tengah menjadi perbincangan publik setelah diduga mengajarkan ilmu sesat. Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan Muldoko yang dulu pernah membanggakan Ponpes pimpinan Panji Gumilang ini buka suara. Menurutnya polemik yang ada di Ponpes Al Zaitun tersebut biasa saja. Tanggapan ini disampaikan Muldoko saat menghadiri Rakernas 5 Pergunu di alun-alun Lewi Munding, Majalengka, Jawa Barat pada Sabtu 17 Juni 2023. Muldoko pun enggan menanggapi secara detail dan cenderung menyikapinya dengan santai. Jauh-jauh hari sebelum menjadi sorotan, Muldoko pernah menyanjung Ponpes Al Zaitun. Ia juga disebut beberapa kali mendatangi Ponpes yang berada di Indramayu tersebut. Bahkan ia sempat menyanjung Panji Gumilang. Menurutnya, apa yang dilakukan Syekh Panji Gumilang di Mahat Al Zaitun merupakan cara membentuk karakter berkebangsaan yang kuat. Syekh Panji juga dinilai berhasil menanamkan nilai kebangsaan kepada para santri. Namun pada Kamis 15 Juni 2023, sejumlah massa melakukan demo di Ponpes Al Zaitun. Massa menuntut dugaan ajaran sesat Al Zaitun diusut tuntas dengan melibatkan MUI dan Kemenak. Kantor Kementerian Agama atau Kemenak Indramayu berkali-kali menegur dengan meminta Pondok Pesantren Al Zaitun tidak membuat pernyataan yang membuat gaduh masyarakat. Pihaknya bahkan sering melakukan pemanggilan langsung terhadap para kepala madrasah di Ponpes terkait. Adapun hal itu buntut kontroversialnya Ponpes yang membuahkan dugaan adanya aliran sesat di situ. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kemenak Indramayu, Aan Fatul Anwar pada Jumat 16 Juni 2023. Ia mengaku pihak Kemenak telah berulang kali menegur, bahkan memanggil kepala madrasah mulai di jenjang MI, MTS, MA hingga IAI, AI Aziz yang ada di Ponpes Al Zaitun. Hal ini sebagai bentuk pembinaan Kemenak terhadap kurikulum pembelajaran yang ada di Ponpes tersebut. Pihaknya berharap 4.900 santri yang belajar di situ bisa sesuai dengan kebijakan yang telah diatur oleh pemerintah. Aan kemudian menjelaskan perihal perbedaan syariat Islam yang dianggap kontroversial di masyarakat itu adalah kewenangan MUI. Dalam hal ini, Kemenak hanya berwenang dari sisi proses pembelajaran. Meski begitu, semua hal tentang Ponpes Al Zaitun saat ini telah dilaporkan langsung kepada Kanwil Kemenak Jabar dan Kemenak Pusat. Adapun telah dibentuk tim khusus untuk melakukan investigasi gabungan. Pondok pesantren Al Zaitun Indramayu saat ini kembali ramai dibicarakan publik. Pondok pesantren Al Zaitun bahkan pada Kamis lalu digeruduk oleh ribuan massa. Ribuan massa itu mendemo adanya dugaan ajaran aliran sesat di Ponpes itu. Pengamat kebijakan publik dari Universitas Pendidikan Indonesia Cecep Darmawan menanggapi konflik itu. Cecep menilai seharusnya pemerintah ikut turun tangan agar konflik tidak meluas. Ia mengatakan bahwa perlu diadakan musyawarah yang mempertemukan berbagai pihak, yakni pemerintah, Majelis Ulama Indonesia, organisasi masyarakat Islam, dan pihak pondok pesantren sendiri. Cecep juga menuturkan perlu dibentuk tim khusus untuk menginvestigasi kebenaran dugaan yang beredar. Selain itu, pihak pondok pesantren Al Zaitun pun harus terbuka atas berbagai dugaan. Menurut Cecep, pada prinsipnya mesti mengedepankan tabayun atau konfirmasi dan dialog untuk mendapatkan win-win solution.
Ponpes Al Zaitun yang dipimpin oleh Panji Gumilang dinilai mengajarkan ajaran menyimpang dari syariat Islam. Ketua Majelis Ulama Indonesia Indramayu Kiai Haji M. Syatori mengimbau masyarakat untuk tidak mengikuti pendidikan di Ponpes Al Zaitun. Ajaran yang dianggap tak boleh diikuti menurut Syatori seperti sholat, puasa hingga haji. Pasalnya menurut ajaran di Ponpes Al Zaitun, ibadah haji tak mesti ke Mekah dan Madinah, melainkan cukup hanya di Indonesia saja. Hal tersebut bahkan sampai viral di media sosial. Mereka bahkan menyamakan tanah Indonesia adalah tanah yang suci. MUI meminta kepada masyarakat Indramayu secara khusus untuk tidak ikut-ikutan mengikuti pendidikan di Ponpes setempat. Hal ini merujuk pernyataan pimpinan Ponpes Al Zaitun Indramayu Panji Gumilang yang dinilai menyimpang. Panji sempat membuat heboh karena menyebut Al-Quran hanya merupakan karangan Nabi Muhammad. Karena dianggap meresahkan dan membuat gaduh masyarakat, MUI meminta agar pemerintah daerah bisa ikut turun tangan. Sebelumnya, Ponpes Al Zaitun juga digeruduk masa pendemo. Pendemo meminta agar dugaan aliran sesat yang diajarkan Ponpes pimpinan Panji Gumilang diusut hingga tuntas. Pondok pesantren atau Ponpes Al Zaitun Indramayu didemo atas adanya dugaan aliran sesat pada Kamis 15 Juni 2023. Adapun rupanya pihak Majelis Ulama Indonesia atau MUI Pusat telah mengirimkan surat ke pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang sejak bulan lalu. Namun pihak Ponpes tidak kooperatif sehingga pihak MUI Pusat akan turun tangan menyambangi Ponpes pada 21 Juni mendatang. Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris MUI Jabar Rafani Ahyar yang mengatakan tim bentukan MUI Pusat telah mengumpulkan data-data terkait Al Zaitun. Adapun tim tersebut beranggotakan perwakilan MUI Provinsi Jabar dan Kabupaten Indramayu. Rafani menjelaskan sejak bulan lalu pihak MUI telah bersurat kepada Al Zaitun. Surat tersebut bertujuan untuk mengonfirmasi dugaan adanya ajaran sesat di Ponpes Al Zaitun. Pihak MUI di situ akan melakukan kunjungan, namun sayangnya pihak Al Zaitun tidak kooperatif, sehingga artinya tidak bersedia. Adapun alasannya adalah tahun ini sedang sibuk. Lebih lanjut dijelaskan surat itu dikirim oleh tim MUI Pusat, namun dari Al Zaitun justru dijawab oleh Sekretaris DMK bukan oleh pimpinan pondok langsung. Karena hal itu, jika pihak Al Zaitun masih tidak kooperatif, tim MUI akan turun langsung untuk konfirmasi pada 21 Juni mendatang. Sebagai informasi, sebelumnya massa yang melakukan unjuk rasa ke Ponpes mengatasnamakan Forum Indramayu Menggugat atau FIM. Saat berdemonstrasi itu, aksi mereka justru mendapat adangan dari pihak Al Zaitun sehingga tak bisa mendekat. Pondok pesantren Al Zaitun Indramayu, Jawa Barat didemo oleh 3.000 orang. Pihak Ponpes kemudian menyiapkan massa pengadang yang jumlahnya jauh lebih besar mencapai 10.000 orang. Tak hanya itu, Al Zaitun juga menyiapkan anjing herder yang telah dilatih. Demo di Ponpes Al Zaitun tersebut terjadi pada Kamis 15 Juni 2023. Tak hanya itu, Ponpes juga menyiapkan pagar berduri untuk menghalau para pendemo. Pimpinan Syekh Panji Gumilang sempat turun langsung untuk bertemu para pendemo. Ia bahkan meminta kepada kepolisian untuk tak menjaganya karena sudah aman. Demo mendadak berubah menjadi ricuh dan terjadi aksi saling dorong. Aksi saling dorong itu berawal saat massa yang mengatasnamakan Forum Indramayu Menggugat atau FIM merangsek berusaha mendekati gerbang Ponpes, namun mereka diadang oleh polisi demi alasan keamanan. Diketahui demo ini terjadi lantaran massa pendemo menganggap Ponpes Al Zaitun mengajarkan ajaran sesat. Selain itu, mereka menduga Ponpes telah merampas tanah rakyat dengan menguasai ribuan hektar tanpa perizinan yang jelas. Hal itu disampaikan oleh Koordinator Aksi Jamal Wibisono. Kan polisi masang pagar berduri ya. Majelis Ulama Indonesia atau MUI Jawa Barat merekomendasikan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk menegur pengurus pondok pesantren atau Ponpes Al Zaitun Indramayu. Pasalnya, pimpinan Ponpes Al Zaitun sering melontarkan pernyataan yang kontroversi dan memancing emosi umat muslim. Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris MUI Jabar Rafani Ahyar. Ia mengatakan teguran dari gubernur ini diharapkan dapat menjadi perhatian bagi pimpinan Ponpes Al Zaitun.
Terkait adanya isu aliran sesat di Ponpes Al Zaitun, pihaknya juga telah membentuk tim khusus untuk menyelidiki hal tersebut. Rafani mengungkap salah satu pernyataan kontroversi pimpinan Ponpes Al Zaitun yakni Indonesia termasuk tanah suci. Karena kerap diduga menyebarkan ajaran sesat, Forum Indramayu Menggugat atau FIM pun melakukan aksi demo. Unjuk rasa tersebut terjadi di depan Ponpes Al Zaitun Indramayu, Jawa Barat pada Kamis 19 Juni 2023 kemarin. Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu didemo massa dari Forum Indramayu Menggugat atau FIM atas dugaan aliran sesat pada Kamis 15 Juni 2023. Kapolres Indramayu AKBP M. Fahri Siregar memastikan situasi terkini Ponpes kembali normal seperti biasa pasca demo. Adapun tak ada aktivitas yang menonjol dan dapat mengganggu Kamtibnas di wilayah setempat. Hal itu diungkapkan oleh AKBP M. Fahri Siregar pada Jumat 16 Juni. Menurut Kapolres Indramayu itu, polisi yang sebelumnya melakukan penjagaan ketat saat demo juga telah ditarik mundur. Meski begitu, pemantauan masih terus dilakukan oleh polisi dengan cara patroli. Adapun patroli ini juga dilakukan di lingkungan masyarakat untuk menjamin keamanan. Sebagai informasi, sebelumnya Ponpes Al Zaitun didemo oleh warga. Salah satu tuntutan dalam demo tersebut adalah soal adanya dugaan ajaran sesat dalam Ponpes. Di pihak lain, Ponpes Al Zaitun rupanya juga menyiapkan masa tandingan untuk menghalau pendemo. Karenanya, polisi harus menerjunkan 1.200 personel untuk mengamankan demo. Dalam hal ini, Polres Indramayu juga dibantu oleh Korps Brimob Polda Jabar dan Polres. Saya bilang, madhabku adalah Bung Karno. Kasus Ponpes Al Zaitun yang menuai kontroversi hingga kini tak juga mereda, bahkan terbaru pimpinan Ponpes Syekh Panji Gumilang terekam membentak seorang pria yang diduga merupakan seorang anggota polisi saat melakukan aksi demo. Atas aksinya ini, rekam jejak dari Panji Gumilang pun menjadi sorotan publik. Pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang sendiri tercatat pernah menjadi tersangka atas kasus pemalsuan dokumen kepengurusan Yayasan Pesantren Indonesia atau YPI. Ia kemudian dinyatakan bersalah dan melanggar pasal 266 Junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Pada 2012, ia dijatuhi vonis hukuman 10 bulan penjara dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu. Ia kemudian dijebloskan ke dalam penjara pada 2015 berdasarkan putusan kasasi dari Mahkamah Agung. Kebijakan Panji Gumilang juga dikenal kontroversial. Ia pernah memecat 116 guru pengajar di pesantrennya tersebut. Setelah pemecatan ini, para guru juga tidak diizinkan lagi untuk masuk ke kawasan pesantren meski hanya untuk meminta klarifikasi. Diketahui para guru tersebut menduga bahwa Panji melakukan korupsi dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Sejumlah pernyataan kontroversial lain, yakni seperti ketika Panji Gumilang memperbolehkan zina asalkan bersedia membayar denda 2 juta rupiah, membuat aturan saf perempuan saat sholat juga boleh di depan, hingga azan yang juga menggunakan gerakan tertentu. Panji Gumilang menyebut dirinya seorang komunis dan ingin membangun pesantren Kristen. Oke, salaman. Hidup polisi. Hidup. Melakukan tindakan-tindakan yang melanggar pidana. Belakangan jadi sorotan soal Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu yang diduga beraliran sesat hingga didemo masyarakat. Adapun Majelis Ulama Indonesia atau MUI Indramayu secara tegas menyebut ajaran di Ponpes Al Zaitun itu sangat menyimpang. MUI juga telah mengimbau para warga untuk tidak ikut pendidikan di Ponpes Al Zaitun tersebut. Hal itu disampaikan oleh Ketua MUI Indramayu Kiai Haji M. Syatori, yakni melalui rekaman video yang diterima oleh Tribun Cirebon pada Jumat 16 Juni 2023. Di situ ia mengatakan syariat Islam yang diajarkan oleh Ponpes Al Zaitun sangat tidak sama dengan umat muslim pada umumnya. Adapun terkait ajaran sholat,
puasa hingga ibadah hajinya. Bahkan Kiai Haji M. Syatori mengatakan, menurut ajaran di Ponpes Al Zaitun, ibadah haji tidak mesti ke Mekah dan Madinah, melainkan cukup hanya di Indonesia. Hal tersebut bahkan sampai viral di media sosial. Pihak Ponpes bahkan menyamakan tanah Indonesia adalah tanah yang suci, sehingga menurutnya hal itu sangat tidak sesuai dengan ajaran Islam. Karena hal itu, MUI meminta kepada masyarakat Indramayu secara khusus untuk tidak mengikuti pendidikan di Ponpes tersebut. Selain itu, MUI Indramayu juga meminta agar pemerintah daerah bisa ikut turun tangan. Terlebih, polemik yang terjadi di Ponpes Al Zaitun sudah sangat meresahkan dan membuat gaduh masyarakat. Sebagai informasi, sebelumnya Ponpes Al Zaitun telah didemo oleh massa dari Forum Indramayu Menggugat atau FIM pada Kamis 15 Juni 2023. Adapun pihaknya didemo atas dugaan adanya ajaran aliran sesat. Pondok pesantren Ponpes Al Zaitun didemo sekira 5.000 massa atas tuduhan aliran sesat. Menanggapi hal tersebut, Tim Bentukan Majelis Ulama Indonesia atau MUI Pusat turun tangan. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris MUI Jawa Barat, Rafani Akyar. Ia mengatakan MUI Pusat telah mengirim surat kepada pemimpin Ponpes sejak bulan lalu. Adapun surat itu soal permohonan konfirmasi dari pimpinan Ponpes terkait tuduhan aliran sesat. Menanggapi surat tersebut, pihak Ponpes tidak bersedia menerima kunjungan MUI Pusat. Hal itu dilakukan dengan alasan tahun ini Ponpes Al Zaitun sedang sibuk. Namun pesan itu dibalas oleh Sekretaris DMK dan bukan oleh pimpinan pondok, sehingga Rafani menyebut Ponpes Al Zaitun tidak kooperatif. Menanggapi hal itu, MUI mengaku akan turun langsung ke Ponpes Al Zaitun pada 21 Juni 2023 mendatang. Bahkan MUI tidak peduli apakah nantinya pihak Ponpes akan menerima kehadiran tim. Namun Rafani mengatakan MUI akan turun langsung ke Al Zaitun untuk mengonfirmasi terkait. Terjadi unjuk rasa di Pondok Pesantren Al Zaitun pada Kamis 15 Juni 2023 dan dihadang oleh pihak Ponpes yang telah bersiap. Kisruh terus bergulir mulai dari dugaan adanya ajaran sesat hingga tindak pidana yang terjadi di Ponpes di Indramayu itu. Karenanya pengamat menilai seharusnya pemerintah segera turun tangan melakukan musyawarah agar tidak terjadi konflik horizontal antara kelompok pendukung dan yang menolak. Hal itu diungkapkan oleh pengamat kebijakan publik dari Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI, Cecep Darmawan pada Jumat 16 Juni 2023. Ia mengatakan sebaiknya segera diadakan musyawarah oleh pemerintah. Adapun musyawarah itu harus dihadiri oleh pemerintah bersama Majelis Ulama Indonesia atau MUI, organisasi masyarakat Islam dan tentunya pihak Ponpes Al Zaitun. Kemudian diperlukan juga tim khusus investigasi, yakni untuk menggali atau mengungkap kebenaran atas dugaan-dugaan yang beredar di masyarakat. Cecep menegaskan Ponpes Al Zaitun Indramayu pun harus terbuka atas berbagai dugaan sebagaimana beredar di media sosial. Pada prinsipnya harus mengedepankan tabayun atau mencari kejelasan dan konfirmasi serta dialog untuk mendapatkan win-win solution. Ia menambahkan bagaimanapun pesantren adalah aset bangsa, sehingga pengelola harus terbuka dan menjelaskan apa yang sesungguhnya terjadi di dalam. Pondok pesantren Al Zaitun saat ini tengah menjadi perbincangan publik setelah diduga mengajarkan ilmu sesat. Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan Muldoko yang dulu pernah membanggakan Ponpes pimpinan Panji Gumilang ini buka suara. Menurutnya polemik yang ada di Ponpes Al Zaitun tersebut biasa saja. Tanggapan ini disampaikan Muldoko saat menghadiri Rakernas 5 Pergunu di alun-alun Lewi Munding, Majalengka, Jawa Barat pada Sabtu 17 Juni 2023. Muldoko pun enggan menanggapi secara detail dan cenderung menyikapinya dengan santai. Jauh-jauh hari sebelum menjadi sorotan, Muldoko pernah menyanjung Ponpes Al Zaitun. Ia juga disebut beberapa kali mendatangi Ponpes yang berada di Indramayu tersebut. Bahkan ia sempat menyanjung Panji Gumilang. Menurutnya, apa yang dilakukan Syekh Panji Gumilang di Mahat Al Zaitun merupakan cara membentuk karakter berkebangsaan yang kuat.
Syekh Panji juga dinilai berhasil menanamkan nilai kebangsaan kepada para santri. Namun pada Kamis 15 Juni 2023, sejumlah massa melakukan demo di Ponpes Al Zaitun. Massa menuntut dugaan ajaran sesat Al Zaitun diusut tuntas dengan melibatkan MUI dan Kemenak. Kantor Kementerian Agama atau Kemenak Indramayu berkali-kali menegur dengan meminta Pondok Pesantren Al Zaitun tidak membuat pernyataan yang membuat gaduh masyarakat. Pihaknya bahkan sering melakukan pemanggilan langsung terhadap para kepala madrasah di Ponpes terkait. Adapun hal itu buntut kontroversialnya Ponpes yang membuahkan dugaan adanya aliran sesat di situ. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kemenak Indramayu, Aan Fatul Anwar pada Jumat 16 Juni 2023. Ia mengaku pihak Kemenak telah berulang kali menegur, bahkan memanggil kepala madrasah mulai di jenjang MI, MTS, MA hingga IAI, AI Aziz yang ada di Ponpes Al Zaitun. Hal ini sebagai bentuk pembinaan Kemenak terhadap kurikulum pembelajaran yang ada di Ponpes tersebut. Pihaknya berharap 4.900 santri yang belajar di situ bisa sesuai dengan kebijakan yang telah diatur oleh pemerintah. Aan kemudian menjelaskan perihal perbedaan syariat Islam yang dianggap kontroversial di masyarakat itu adalah kewenangan MUI. Dalam hal ini, Kemenak hanya berwenang dari sisi proses pembelajaran. Meski begitu, semua hal tentang Ponpes Al Zaitun saat ini telah dilaporkan langsung kepada Kanwil Kemenak Jabar dan Kemenak Pusat. Adapun telah dibentuk tim khusus untuk melakukan investigasi gabungan. Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu saat ini kembali ramai dibicarakan publik. Pondok Pesantren Al Zaitun bahkan pada Kamis lalu digeruduk oleh ribuan massa. Ribuan massa itu mendemo adanya dugaan ajaran aliran sesat di Ponpes itu. Pengamat kebijakan publik dari Universitas Pendidikan Indonesia Cecep Darmawan menanggapi konflik itu. Cecep menilai seharusnya pemerintah ikut turun tangan agar konflik tidak meluas. Ia mengatakan bahwa perlu diadakan musyawarah yang mempertemukan berbagai pihak, yakni pemerintah, Majelis Ulama Indonesia, organisasi masyarakat Islam, dan pihak pondok pesantren sendiri. Cecep juga menuturkan perlu dibentuk tim khusus untuk menginvestigasi kebenaran dugaan yang beredar. Selain itu, pihak pondok pesantren Al Zaitun pun harus terbuka atas berbagai dugaan. Menurut Cecep, pada prinsipnya mesti mengedepankan tabayun atau konfirmasi dan dialog untuk mendapatkan win-win solution. Ponpes Al Zaitun yang dipimpin oleh Panji Gumilang dinilai mengajarkan ajaran menyimpang dari syariat Islam. Ketua Majelis Ulama Indonesia Indramayu, Kiai Haji M. Syatori mengimbau masyarakat untuk tidak mengikuti pendidikan di Ponpes Al Zaitun. Ajaran yang dianggap tak boleh diikuti menurut Syatori seperti sholat, puasa hingga haji. Pasalnya menurut ajaran di Ponpes Al Zaitun, ibadah haji tak mesti ke Mekah dan Madinah, melainkan cukup hanya di Indonesia saja. Hal tersebut bahkan sampai viral di media sosial. Mereka bahkan menyamakan tanah Indonesia adalah tanah yang suci. MUI meminta kepada masyarakat Indramayu secara khusus untuk tidak ikut-ikutan mengikuti pendidikan di Ponpes setempat. Hal ini merujuk pernyataan pimpinan Ponpes Al Zaitun Indramayu Panji Gumilang yang dinilai menyimpang. Panji sempat membuat heboh karena menyebut Al-Quran hanya merupakan karangan Nabi Muhammad. Karena dianggap meresahkan dan membuat gaduh masyarakat, MUI meminta agar pemerintah daerah bisa ikut turun tangan. Sebelumnya, Ponpes Al Zaitun juga digeruduk massa pendemo. Pendemo meminta agar dugaan aliran sesat yang diajarkan Ponpes pimpinan Panji Gumilang diusut hingga tuntas. Pondok pesantren atau Ponpes Al Zaitun Indramayu didemo atas adanya dugaan aliran sesat pada Kamis 15 Juni 2023. Adapun rupanya pihak Majelis Ulama Indonesia atau MUI Pusat telah mengirimkan surat ke pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang sejak bulan lalu. Namun pihak Ponpes
tidak kooperatif sehingga pihak MUI Pusat akan turun tangan menyambangi Ponpes pada 21 Juni mendatang. Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris MUI Jabar Rafani Ahyar yang mengatakan tim bentukan MUI Pusat telah mengumpulkan data-data terkait Al Zaitun. Adapun tim tersebut beranggotakan perwakilan MUI Provinsi Jabar dan Kabupaten Indramayu. Rafani menjelaskan sejak bulan lalu pihak MUI telah bersurat kepada Al Zaitun. Surat tersebut bertujuan untuk mengonfirmasi dugaan adanya ajaran sesat di Ponpes Al Zaitun. Pihak MUI di situ akan melakukan kunjungan, namun sayangnya pihak Al Zaitun tidak kooperatif, sehingga artinya tidak bersedia. Adapun alasannya adalah tahun ini sedang sibuk. Lebih lanjut dijelaskan surat itu dikirim oleh tim MUI Pusat, namun dari Al Zaitun justru dijawab oleh Sekretaris DMK bukan oleh pimpinan pondok langsung. Karena hal itu, jika pihak Al Zaitun masih tidak kooperatif, tim MUI akan turun langsung untuk konfirmasi pada 21 Juni mendatang. Sebagai informasi, sebelumnya massa yang melakukan unjuk rasa ke Ponpes mengatasnamakan Forum Indramayu Menggugat atau FIM. Saat berdemonstrasi itu, aksi mereka justru mendapat adangan dari pihak Al Zaitun sehingga tak bisa mendekat. Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu, Jawa Barat didemo oleh 3.000 orang. Pihak Ponpes kemudian menyiapkan massa pengadang yang jumlahnya jauh lebih besar mencapai 10.000 orang. Tak hanya itu, Al Zaitun juga menyiapkan anjing herder yang telah dilatih. Demo di Ponpes Al Zaitun tersebut terjadi pada Kamis 15 Juni 2023. Tak hanya itu, Ponpes juga menyiapkan pagar berduri untuk menghalau para pendemo. Pimpinan Syekh Panji Gumilang sempat turun langsung untuk bertemu para pendemo. Ia bahkan meminta kepada kepolisian untuk tak menjaganya karena sudah aman. Demo mendadak berubah menjadi ricuh dan terjadi aksi saling dorong. Aksi saling dorong itu berawal saat massa yang mengatasnamakan Forum Indramayu Menggugat atau FIM merangsek berusaha mendekati gerbang Ponpes, namun mereka diadang oleh polisi demi alasan keamanan. Diketahui demo ini terjadi lantaran massa pendemo menganggap Ponpes Al Zaitun mengajarkan ajaran sesat. Selain itu, mereka menduga Ponpes telah merampas tanah rakyat dengan menguasai ribuan hektar tanpa perizinan yang jelas. Hal itu disampaikan oleh koordinator aksi Jamal Wibisono. Kan polisi masang pagar berduri ya. Majelis Ulama Indonesia atau MUI Jawa Barat merekomendasikan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk menegur pengurus Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun Indramayu. Pasalnya, pimpinan Ponpes Al Zaitun sering melontarkan pernyataan yang kontroversi dan memancing emosi umat muslim. Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris MUI Jabar Rafani Ahyar. Ia mengatakan teguran dari gubernur ini diharapkan dapat menjadi perhatian bagi pimpinan Ponpes Al Zaitun. Terkait adanya isu aliran sesat di Ponpes Al Zaitun, pihaknya juga telah membentuk tim khusus untuk menyelidiki hal tersebut. Rafani mengungkap salah satu pernyataan kontroversi pimpinan Ponpes Al Zaitun yakni Indonesia termasuk tanah suci. Karena kerap diduga menyebarkan ajaran sesat, Forum Indramayu Menggugat atau FIM pun melakukan aksi demo. Unjuk rasa tersebut terjadi di depan Ponpes Al Zaitun Indramayu, Jawa Barat pada Kamis 19 Juni 2023 kemarin. Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu didemo massa dari Forum Indramayu Menggugat atau FIM atas dugaan aliran sesat pada Kamis 15 Juni 2023. Kapolres Indramayu AKBP M Fahri Siregar memastikan situasi terkini Ponpes kembali normal seperti biasa pasca demo. Adapun tak ada aktivitas yang menonjol dan dapat mengganggu Kamtibnas di wilayah setempat. Hal itu diungkapkan oleh AKBP M Fahri Siregar pada Jumat 16 Juni. Menurut Kapolres Indramayu itu, polisi yang sebelumnya melakukan penjagaan ketat saat demo juga telah ditarik mundur. Meski begitu, pemantauan masih terus dilakukan oleh polisi dengan cara patroli. Adapun patroli ini juga dilakukan di lingkungan masyarakat untuk menjamin keamanan. Sebagai informasi, sebelumnya Ponpes Al Zaitun didemo oleh warga. Salah satu tuntutan dalam demo tersebut adalah soal adanya dugaan ajaran sesat dalam Ponpes.
Di pihak lain, Ponpes Al Zaitun rupanya juga menyiapkan masa tandingan untuk menghalau pendemo. Karenanya, polisi harus menerjunkan 1.200 personel untuk mengamankan demo. Dalam hal ini, Polres Indramayu juga dibantu oleh Korps Brimob Polda Jabar dan Polres. Saya bilang, mazhabku adalah Bung Karno. Kasus Ponpes Al Zaitun yang menuai kontroversi hingga kini tak juga mereda, bahkan terbaru pimpinan Ponpes Syekh Panji Gumilang terekam membentak seorang pria yang diduga merupakan seorang anggota polisi saat melakukan aksi demo. Atas aksinya ini, rekam jejak dari Panji Gumilang pun menjadi sorotan publik. Pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang sendiri tercatat pernah menjadi tersangka atas kasus pemalsuan dokumen kepengurusan Yayasan Pesantren Indonesia atau YPI. Ia kemudian dinyatakan bersalah dan melanggar pasal 266 Junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Pada 2012, ia dijatuhi vonis hukuman 10 bulan penjara dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu. Ia kemudian dijebloskan ke dalam penjara pada 2015 berdasarkan putusan kasasi dari Mahkamah Agung. Kebijakan Panji Gumilang juga dikenal kontroversial. Ia pernah memecat 116 guru pengajar di pesantrennya tersebut. Setelah pemecatan ini, para guru juga tidak diizinkan lagi untuk masuk ke kawasan pesantren meski hanya untuk meminta klarifikasi. Diketahui para guru tersebut menduga bahwa Panji melakukan korupsi dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Sejumlah pernyataan kontroversial lain, yakni seperti ketika Panji Gumilang memperbolehkan zina asalkan bersedia membayar denda 2 juta rupiah, membuat aturan saf perempuan saat sholat juga boleh di depan, hingga azan yang juga menggunakan gerakan tertentu. Panji Gumilang menyebut dirinya seorang komunis dan ingin membangun pesantren Kristen. Oke, salaman. Hidup polisi. Hidup. Melakukan tindakan-tindakan yang melanggar pidana. Belakangan jadi sorotan soal pondok pesantren Al Zaitun Indramayu yang diduga beraliran sesat hingga didemo masyarakat. Adapun Majelis Ulama Indonesia atau MUI Indramayu secara tegas menyebut ajaran di Ponpes Al Zaitun itu sangat menyimpang. MUI juga telah mengimbau para warga untuk tidak ikut pendidikan di Ponpes Al Zaitun tersebut. Hal itu disampaikan oleh Ketua MUI Indramayu Kiai Haji M. Syatori, yakni melalui rekaman video yang diterima oleh Tribun Cirebon pada Jumat 16 Juni 2023. Di situ ia mengatakan syariat Islam yang diajarkan oleh Ponpes Al Zaitun sangat tidak sama dengan umat muslim pada umumnya. Adapun terkait ajaran sholat, puasa hingga ibadah hajinya. Bahkan Kiai Haji M. Syatori mengatakan, menurut ajaran di Ponpes Al Zaitun, ibadah haji tidak mesti ke Mekah dan Madinah, melainkan cukup hanya di Indonesia. Hal tersebut bahkan sampai viral di media sosial. Pihak Ponpes bahkan menyamakan tanah Indonesia adalah tanah yang suci. Sehingga menurutnya hal itu sangat tidak sesuai dengan ajaran Islam. Karena hal itu MUI meminta kepada masyarakat Indramayu secara khusus untuk tidak mengikuti pendidikan di Ponpes tersebut. Selain itu, MUI Indramayu juga meminta agar pemerintah daerah bisa ikut turun tangan. Terlebih, polemik yang terjadi di Ponpes Al Zaitun sudah sangat meresahkan dan membuat gaduh masyarakat. Sebagai informasi, sebelumnya Ponpes Al Zaitun telah didemo oleh massa dari Forum Indramayu Menggugat atau FIM pada Kamis 15 Juni 2023. Adapun pihaknya didemo atas dugaan adanya ajaran aliran sesat. Pondok pesantren Ponpes Al Zaitun didemo sekira 5.000 massa atas tuduhan aliran sesat. Menanggapi hal tersebut, tim bentukan Majelis Ulama Indonesia atau MUI Pusat turun tangan. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris MUI Jawa Barat, Rafani Akyar. Ia mengatakan MUI Pusat telah mengirim surat kepada pemimpin Ponpes sejak bulan lalu. Adapun surat itu soal permohonan konfirmasi dari pimpinan Ponpes terkait tuduhan aliran sesat. Menanggapi surat tersebut, pihak Ponpes tidak bersedia menerima kunjungan MUI
MUI Pusat. Hal itu dilakukan dengan alasan tahun ini Ponpes Al Zaitun sedang sibuk. Namun pesan itu dibalas oleh Sekretaris DMK dan bukan oleh pimpinan pondok, sehingga Rafani menyebut Ponpes Al Zaitun tidak kooperatif. Menanggapi hal itu, MUI mengaku akan turun langsung ke Ponpes Al Zaitun pada 21 Juni 2023 mendatang. Bahkan MUI tidak peduli apakah nantinya pihak Ponpes akan menerima kehadiran tim. Namun Rafani mengatakan MUI akan turun langsung ke Al Zaitun untuk mengonfirmasi terkait. Terjadi unjuk rasa di Pondok Pesantren Al Zaitun pada Kamis 15 Juni 2023 dan dihadang oleh pihak Ponpes yang telah bersiap. Kisruh terus bergulir mulai dari dugaan adanya ajaran sesat hingga tindak pidana yang terjadi di Ponpes di Indramayu itu. Karenanya pengamat menilai seharusnya pemerintah segera turun tangan melakukan musyawarah agar tidak terjadi konflik horizontal antara kelompok pendukung dan yang menolak. Hal itu diungkapkan oleh pengamat kebijakan publik dari Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI, Cecep Darmawan pada Jumat 16 Juni 2023. Ia mengatakan sebaiknya segera diadakan musyawarah oleh pemerintah. Adapun musyawarah itu harus dihadiri oleh pemerintah bersama Majelis Ulama Indonesia atau MUI, organisasi masyarakat Islam dan tentunya pihak Ponpes Al Zaitun. Kemudian diperlukan juga tim khusus investigasi, yakni untuk menggali atau mengungkap kebenaran atas dugaan-dugaan yang beredar di masyarakat. Cecep menegaskan Ponpes Al Zaitun Indramayu pun harus terbuka atas berbagai dugaan sebagaimana beredar di media sosial. Pada prinsipnya harus mengedepankan tabayun atau mencari kejelasan dan konfirmasi serta dialog untuk mendapatkan win-win solution. Ia menambahkan bagaimanapun pesantren adalah aset bangsa, sehingga pengelola harus terbuka dan menjelaskan apa yang sesungguhnya terjadi di dalam. Pondok pesantren Al Zaitun saat ini tengah menjadi perbincangan publik setelah diduga mengajarkan ilmu sesat. Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan Muldoko yang dulu pernah membanggakan Ponpes pimpinan Panji Gumilang ini buka suara. Menurutnya polemik yang ada di Ponpes Al Zaitun tersebut biasa saja. Tanggapan ini disampaikan Muldoko saat menghadiri Rakernas 5 Pergunu di alun-alun Lewi Munding, Majalengka, Jawa Barat pada Sabtu 17 Juni 2023. Muldoko pun enggan menanggapi secara detail dan cenderung menyikapinya dengan santai. Jauh-jauh hari sebelum menjadi sorotan, Muldoko pernah menyanjung Ponpes Al Zaitun. Ia juga disebut beberapa kali mendatangi Ponpes yang berada di Indramayu tersebut. Bahkan ia sempat menyanjung Panji Gumilang. Menurutnya, apa yang dilakukan Syekh Panji Gumilang di Mahat Al Zaitun merupakan cara membentuk karakter berkebangsaan yang kuat. Syekh Panji juga dinilai berhasil menanamkan nilai kebangsaan kepada para santri. Namun pada Kamis 15 Juni 2023, sejumlah massa melakukan demo di Ponpes Al Zaitun. Massa menuntut dugaan ajaran sesat Al Zaitun diusut tuntas dengan melibatkan MUI dan Kemenag. Kantor Kementerian Agama atau Kemenag Indramayu berkali-kali menegur dengan meminta Pondok Pesantren Al Zaitun tidak membuat pernyataan yang membuat gaduh masyarakat. Pihaknya bahkan sering melakukan pemanggilan langsung terhadap para kepala madrasah di Ponpes terkait. Adapun hal itu buntut kontroversialnya Ponpes yang membuahkan dugaan adanya aliran sesat di situ. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kemenag Indramayu, Aan Fatul Anwar pada Jumat 16 Juni 2023. Ia mengaku pihak Kemenag telah berulang kali menegur, bahkan memanggil kepala madrasah mulai di jenjang MI, MTS, MA hingga IAI, AI Aziz yang ada di Ponpes Al Zaitun. Hal ini sebagai bentuk pembinaan Kemenag terhadap kurikulum pembelajaran yang ada di Ponpes tersebut. Pihaknya berharap 4.900 santri yang belajar di situ bisa sesuai dengan kebijakan yang telah diatur oleh pemerintah. Aan kemudian menjelaskan perihal perbedaan syariat Islam yang dianggap kontroversial di masyarakat itu adalah kewenangan MUI.
Dalam hal ini, Kemenak hanya berwenang dari sisi proses pembelajaran. Meski begitu, semua hal tentang Ponpes Al Zaitun saat ini telah dilaporkan langsung kepada Kanwil Kemenak Jabar dan Kemenak Pusat. Adapun telah dibentuk tim khusus untuk melakukan investigasi gabungan. Pondok pesantren Al Zaitun Indramayu saat ini kembali ramai dibicarakan publik. Pondok pesantren Al Zaitun bahkan pada Kamis lalu digeruduk oleh ribuan massa. Ribuan massa itu mendemo adanya dugaan ajaran aliran sesat di ponpes itu. Pengamat kebijakan publik dari Universitas Pendidikan Indonesia Cecep Darmawan menanggapi konflik itu. Cecep menilai seharusnya pemerintah ikut turun tangan agar konflik tidak meluas. Ia mengatakan bahwa perlu diadakan musyawarah yang mempertemukan berbagai pihak, yakni pemerintah, Majelis Ulama Indonesia, organisasi masyarakat Islam, dan pihak pondok pesantren sendiri. Cecep juga menuturkan perlu dibentuk tim khusus untuk menginvestigasi kebenaran dugaan yang beredar. Selain itu, pihak pondok pesantren Al Zaitun pun harus terbuka atas berbagai dugaan. Menurut Cecep, pada prinsipnya mesti mengedepankan tabayun atau konfirmasi dan dialog untuk mendapatkan win-win solution. Ponpes Al Zaitun yang dipimpin oleh Panji Gumilang dinilai mengajarkan ajaran menyimpang dari syariat Islam. Ketua Majelis Ulama Indonesia Indramayu, Kiai Haji M. Syatori, mengimbau masyarakat untuk tidak mengikuti pendidikan di Ponpes Al Zaitun. Ajaran yang dianggap tak boleh diikuti menurut Syatori seperti sholat, puasa hingga haji. Pasalnya menurut ajaran di Ponpes Al Zaitun, ibadah haji tak mesti ke Mekah dan Madinah, melainkan cukup hanya di Indonesia saja. Hal tersebut bahkan sampai viral di media sosial. Mereka bahkan menyamakan tanah Indonesia adalah tanah yang suci. MUI meminta kepada masyarakat Indramayu secara khusus untuk tidak ikut-ikutan mengikuti pendidikan di Ponpes setempat. Hal ini merujuk pernyataan pimpinan Ponpes Al Zaitun Indramayu Panji Gumilang yang dinilai menyimpang. Panji sempat membuat heboh karena menyebut Al-Quran hanya merupakan karangan Nabi Muhammad. Karena dianggap meresahkan dan membuat gaduh masyarakat, MUI meminta agar pemerintah daerah bisa ikut turun tangan. Sebelumnya, Ponpes Al Zaitun juga digeruduk massa pendemo. Pendemo meminta agar dugaan aliran sesat yang diajarkan Ponpes pimpinan Panji Gumilang diusut hingga tuntas. Pondok pesantren atau Ponpes Al Zaitun Indramayu didemo atas adanya dugaan aliran sesat pada Kamis 15 Juni 2023. Adapun rupanya pihak Majelis Ulama Indonesia atau MUI Pusat telah mengirimkan surat ke pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang sejak bulan lalu. Namun pihak Ponpes tidak kooperatif sehingga pihak MUI Pusat akan turun tangan menyambangi Ponpes pada 21 Juni mendatang. Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris MUI Jabar Rafani Ahyar yang mengatakan tim bentukan MUI Pusat telah mengumpulkan data-data terkait Al Zaitun. Adapun tim tersebut beranggotakan perwakilan MUI Provinsi Jabar dan Kabupaten Indramayu. Rafani menjelaskan sejak bulan lalu pihak MUI telah bersurat kepada Al Zaitun. Surat tersebut bertujuan untuk mengonfirmasi dugaan adanya ajaran sesat di Ponpes Al Zaitun. Pihak MUI di situ akan melakukan kunjungan, namun sayangnya pihak Al Zaitun tidak kooperatif, sehingga artinya tidak bersedia. Adapun alasannya adalah tahun ini sedang sibuk. Lebih lanjut dijelaskan surat itu dikirim oleh tim MUI Pusat, namun dari Al Zaitun justru dijawab oleh Sekretaris DMK bukan oleh pimpinan pondok langsung. Karena hal itu, jika pihak Al Zaitun masih tidak kooperatif, tim MUI akan turun langsung untuk konfirmasi pada 21 Juni mendatang. Sebagai informasi, sebelumnya massa yang melakukan unjuk rasa ke Ponpes mengatasnamakan Forum Indramayu Menggugat atau FIM. Saat berdemonstrasi itu, aksi mereka justru mendapat adangan dari pihak Al Zaitun sehingga tak bisa mendekat. Pondok pesantren Al Zaitun Indramayu, Jawa Barat didemo oleh 3.000 orang. Pihak Ponpes kemudian menyiapkan massa pengadang yang jumlahnya jauh lebih besar mencapai 10.000 orang. Tak hanya itu, Al Zaitun juga menyiapkan anjing herdar yang telah dilatih.
Demo di Ponpes Al Zaitun tersebut terjadi pada Kamis 15 Juni 2023. Tak hanya itu, Ponpes juga menyiapkan pagar berduri untuk menghalau para pendemo. Pimpinan Syekh Panji Gumilang sempat turun langsung untuk bertemu para pendemo. Ia bahkan meminta kepada kepolisian untuk tak menjaganya karena sudah aman. Demo mendadak berubah menjadi ricuh dan terjadi aksi saling dorong. Aksi saling dorong itu berawal saat massa yang mengatasnamakan Forum Indramayu Menggugat atau FIM merangsek berusaha mendekati gerbang Ponpes, namun mereka diadang oleh polisi demi alasan keamanan. Diketahui demo ini terjadi lantaran massa pendemo menganggap Ponpes Al Zaitun mengajarkan ajaran sesat. Selain itu, mereka menduga Ponpes telah merampas tanah rakyat dengan menguasai ribuan hektar tanpa perizinan yang jelas. Hal itu disampaikan oleh Koordinator Aksi Jamal Wibisono. Kan polisi masang pagar berduri ya. Majelis Ulama Indonesia atau MUI Jawa Barat merekomendasikan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk menegur pengurus pondok pesantren atau Ponpes Al Zaitun Indramayu. Pasalnya, pimpinan Ponpes Al Zaitun sering melontarkan pernyataan yang kontroversi dan memancing emosi umat muslim. Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris MUI Jabar Fani Ahyar. Ia mengatakan teguran dari gubernur ini diharapkan dapat menjadi perhatian bagi pimpinan Ponpes Al Zaitun. Terkait adanya isu aliran sesat di Ponpes Al Zaitun, pihaknya juga telah membentuk tim khusus untuk menyelidiki hal tersebut. Rafani mengungkap salah satu pernyataan kontroversi pimpinan Ponpes Al Zaitun yakni Indonesia termasuk tanah suci. Karena kerap diduga menyebarkan ajaran sesat, Forum Indramayu Menggugat atau FIM pun melakukan aksi demo. Unjuk rasa tersebut terjadi di depan Ponpes Al Zaitun Indramayu, Jawa Barat pada Kamis 19 Juni 2023 kemarin. Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu didemo massa dari Forum Indramayu Menggugat atau FIM atas dugaan aliran sesat pada Kamis 15 Juni 2023. Kapolres Indramayu AKBP M Fahri Siregar memastikan situasi terkini Ponpes kembali normal seperti biasa pasca demo. Adapun tak ada aktivitas yang menonjol dan dapat mengganggu Kamtibnas di wilayah setempat. Hal itu diungkapkan oleh AKBP M Fahri Siregar pada Jumat 16 Juni. Menurut Kapolres Indramayu itu, polisi yang sebelumnya melakukan penjagaan ketat saat demo juga telah ditarik mundur. Meski begitu, pemantauan masih terus dilakukan oleh polisi dengan cara patroli. Adapun patroli ini juga dilakukan di lingkungan masyarakat untuk menjamin keamanan. Sebagai informasi, sebelumnya Ponpes Al Zaitun didemo oleh warga. Salah satu tuntutan dalam demo tersebut adalah soal adanya dugaan ajaran sesat dalam Ponpes. Di pihak lain, Ponpes Al Zaitun rupanya juga menyiapkan masa tandingan untuk menghalau pendemo. Karenanya, polisi harus menerjunkan 1.200 personel untuk mengamankan demo. Dalam hal ini, Polres Indramayu juga dibantu oleh Korps Brimob Polda Jabar dan Polres sekitar. Saya bilang, madhabku adalah Bung Karno. Kasus Ponpes Al Zaitun yang menuai kontroversi hingga kini tak juga mereda. Bahkan terbaru pimpinan Ponpes Syekh Panji Gumilang terekam membentak seorang pria yang diduga merupakan seorang anggota polisi saat melakukan aksi demo. Atas aksinya ini, rekam jejak dari Panji Gumilang pun menjadi sorotan publik. Pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang sendiri tercatat pernah menjadi tersangka atas kasus pemalsuan dokumen kepengurusan Yayasan Pesantren Indonesia atau YPI. Ia kemudian dinyatakan bersalah dan melanggar pasal 266 Junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Pada 2012, ia dijatuhi vonis hukuman 10 bulan penjara dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu. Ia kemudian dijebloskan ke dalam penjara pada 2015 berdasarkan putusan kasasi dari Mahkamah Agung. Kebijakan Panji Gumilang juga dikenal kontroversial. Ia pernah memecat 116 guru pengajar di pesantrennya tersebut. Setelah pemecatan ini, para guru juga tidak diizinkan lagi untuk masuk ke kawasan pesantren meski hanya untuk meminta klarifikasi. Diketahui para guru tersebut menduga bahwa Panji melakukan korupsi dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Sejumlah pernyataan kontroversial lain, yakni seperti ketika Panji Gumilang memperbolehkan zina asalkan bersedia membayar denda 2 juta rupiah.
membuat aturan saf perempuan saat sholat juga boleh di depan, hingga azan yang juga menggunakan gerakan tertentu. Panji Gumilang menyebut dirinya seorang komunis dan ingin membangun pesantren Kristen. Oke, selamat. Hidup polisi. Melakukan tindakan-tindakan yang melanggar pidana. Belakangan jadi sorotan soal pondok pesantren Al Zaitun Indramayu yang diduga beraliran sesat hingga didemo masyarakat. Adapun Majelis Ulama Indonesia atau MUI Indramayu secara tegas menyebut ajaran di Ponpes Al Zaitun itu sangat menyimpang. MUI juga telah mengimbau para warga untuk tidak ikut pendidikan di Ponpes Al Zaitun tersebut. Hal itu disampaikan oleh Ketua MUI Indramayu Kiai Haji M. Syatori, yakni melalui rekaman video yang diterima oleh Tribun Cirebon pada Jumat 16 Juni 2023. Di situ ia mengatakan syariat Islam yang diajarkan oleh Ponpes Al Zaitun sangat tidak sama dengan umat Muslim pada umumnya. Adapun terkait ajaran sholat, puasa hingga ibadah hajinya. Bahkan Kiai Haji M. Syatori mengatakan, menurut ajaran di Ponpes Al Zaitun, ibadah haji tidak mesti ke Mekah dan Madinah, melainkan cukup hanya di Indonesia. Hal tersebut bahkan sampai viral di media sosial. Pihak Ponpes bahkan menyamakan tanah Indonesia adalah tanah yang suci. Sehingga menurutnya hal itu sangat tidak sesuai dengan ajaran Islam. Karena hal itu MUI meminta kepada masyarakat Indramayu secara khusus untuk tidak mengikuti pendidikan di Ponpes tersebut. Selain itu, MUI Indramayu juga meminta agar pemerintah daerah bisa ikut turun tangan. Terlebih, polemik yang terjadi di Ponpes Al Zaitun sudah sangat meresahkan dan membuat gaduh masyarakat. Sebagai informasi, sebelumnya Ponpes Al Zaitun telah didemo oleh massa dari Forum Indramayu Menggugat atau FIM pada Kamis 15 Juni 2023. Adapun pihaknya didemo atas dugaan adanya ajaran aliran sesat. Pondok pesantren Ponpes Al Zaitun didemo sekira 5.000 massa atas tuduhan aliran sesat. Menanggapi hal tersebut, tim bentukan Majelis Ulama Indonesia atau MUI Pusat turun tangan. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris MUI Jawa Barat, Rafani Akyar. Ia mengatakan MUI Pusat telah mengirim surat kepada pemimpin Ponpes sejak bulan lalu. Adapun surat itu soal permohonan konfirmasi dari pimpinan Ponpes terkait tuduhan aliran sesat. Menanggapi surat tersebut, pihak Ponpes tidak bersedia menerima kunjungan MUI Pusat. Hal itu dilakukan dengan alasan tahun ini Ponpes Al Zaitun sedang sibuk. Namun pesan itu dibalas oleh Sekretaris DMK dan bukan oleh pimpinan pondok. Sehingga Rafani menyebut Ponpes Al Zaitun tidak kooperatif. Menanggapi hal itu, MUI mengaku akan turun langsung ke Ponpes Al Zaitun pada 21 Juni 2023 mendatang. Bahkan MUI tidak peduli apakah nantinya pihak Ponpes akan menerima kehadiran tim. Namun Rafani mengatakan MUI akan turun langsung ke Al Zaitun untuk mengonfirmasi terkait. Terjadi unjuk rasa di Pondok Pesantren Al Zaitun pada Kamis 15 Juni 2023 dan dihadang oleh pihak Ponpes yang telah bersiap. Kisruh terus bergulir mulai dari dugaan adanya ajaran sesat hingga tindak pidana yang terjadi di Ponpes di Indramayu itu. Karenanya pengamat menilai seharusnya pemerintah segera turun tangan melakukan musyawarah agar tidak terjadi konflik horizontal antara kelompok pendukung dan yang menolak. Hal itu diungkapkan oleh pengamat kebijakan publik dari Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI, Cecep Darmawan pada Jumat 16 Juni 2023. Ia mengatakan sebaiknya segera diadakan musyawarah oleh pemerintah. Adapun musyawarah itu harus dihadiri oleh pemerintah bersama Majelis Ulama Indonesia atau MUI, organisasi masyarakat Islam dan tentunya pihak Ponpes Al Zaitun. Kemudian diperlukan juga tim khusus investigasi yakni untuk menggali atau mengungkap kebenaran atas dugaan-dugaan yang beredar di masyarakat. Cecep menegaskan Ponpes Al Zaitun Indramayu pun harus terbuka atas berbagai dugaan sebagaimana beredar di media sosial. Pada prinsipnya harus mengedepankan tabayun atau mencari kejelasan dan konfirmasi serta dialog untuk mendapatkan win-win solution. Ia menambahkan bagaimanapun pesantren adalah aset bangsa, sehingga pengelola harus terbuka dan menjelaskan apa yang sesungguhnya terjadi di dalam.
Pondok pesantren Al Zaitun saat ini tengah menjadi perbincangan publik setelah diduga mengajarkan ilmu sesat. Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan Muldoko yang dulu pernah membanggakan Ponpes pimpinan Panji Gumilang ini buka suara. Menurutnya polemik yang ada di Ponpes Al Zaitun tersebut biasa saja. Tanggapan ini disampaikan Muldoko saat menghadiri Rakernas 5 Pergunu di alun-alun Lewi Munding, Majalengka, Jawa Barat pada Sabtu 17 Juni 2023. Muldoko pun enggan menanggapi secara detail dan cenderung menyikapinya dengan santai. Jauh-jauh hari sebelum menjadi sorotan, Muldoko pernah menyanjung Ponpes Al Zaitun. Ia juga disebut beberapa kali mendatangi Ponpes yang berada di Indramayu tersebut. Bahkan ia sempat menyanjung Panji Gumilang. Menurutnya, apa yang dilakukan Syekh Panji Gumilang di Mahat Al Zaitun merupakan cara membentuk karakter berkebangsaan yang kuat. Syekh Panji juga dinilai berhasil menanamkan nilai kebangsaan kepada para santri. Namun pada Kamis 15 Juni 2023, sejumlah massa melakukan demo di Ponpes Al Zaitun. Massa menuntut dugaan ajaran sesat Al Zaitun diusut tuntas dengan melibatkan MUI dan Kemenak. Kantor Kementerian Agama atau Kemenak Indramayu berkali-kali menegur dengan meminta Pondok Pesantren Al Zaitun tidak membuat pernyataan yang membuat gaduh masyarakat. Pihaknya bahkan sering melakukan pemanggilan langsung terhadap para kepala madrasah di Ponpes terkait. Adapun hal itu buntut kontroversialnya Ponpes yang membuahkan dugaan adanya aliran sesat di situ. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kemenak Indramayu, Aan Fatul Anwar pada Jumat 16 Juni 2023. Ia mengaku pihak Kemenak telah berulang kali menegur, bahkan memanggil kepala madrasah mulai di jenjang MI, MTS, MA hingga IAI, AI Aziz yang ada di Ponpes Al Zaitun. Hal ini sebagai bentuk pembinaan Kemenak terhadap kurikulum pembelajaran yang ada di Ponpes tersebut. Pihaknya berharap 4.900 santri yang belajar di situ bisa sesuai dengan kebijakan yang telah diatur oleh pemerintah. Aan kemudian menjelaskan perihal perbedaan syariat Islam yang dianggap kontroversial di masyarakat itu adalah kewenangan MUI. Dalam hal ini, Kemenak hanya berwenang dari sisi proses pembelajaran. Meski begitu, semua hal tentang Ponpes Al Zaitun saat ini telah dilaporkan langsung kepada Kanwil Kemenak Jabar dan Kemenak Pusat. Adapun telah dibentuk tim khusus untuk melakukan investigasi gabungan. Pondok pesantren Al Zaitun Indramayu saat ini kembali ramai dibicarakan publik. Pondok pesantren Al Zaitun bahkan pada Kamis lalu digeruduk oleh ribuan massa. Ribuan massa itu mendemo adanya dugaan ajaran aliran sesat di Ponpes itu. Pengamat kebijakan publik dari Universitas Pendidikan Indonesia Cecep Darmawan menanggapi konflik itu. Cecep menilai seharusnya pemerintah ikut turun tangan agar konflik tidak meluas. Ia mengatakan bahwa perlu diadakan musyawarah yang mempertemukan berbagai pihak, yakni pemerintah, Majelis Ulama Indonesia, organisasi masyarakat Islam, dan pihak pondok pesantren sendiri. Cecep juga menuturkan perlu dibentuk tim khusus untuk menginvestigasi kebenaran dugaan yang beredar. Selain itu, pihak pondok pesantren Al Zaitun pun harus terbuka atas berbagai dugaan. Menurut Cecep, pada prinsipnya mesti mengedepankan tabayun atau konfirmasi dan dialog untuk mendapatkan win-win solution. Ponpes Al Zaitun yang dipimpin oleh Panji Gumilang dinilai mengajarkan ajaran menyimpang dari syariat Islam. Ketua Majelis Ulama Indonesia Indramayu, Kiai Haji M. Syatori, mengimbau masyarakat untuk tidak mengikuti pendidikan di Ponpes Al Zaitun. Ajaran yang dianggap tak boleh diikuti menurut Syatori seperti sholat, puasa hingga haji. Pasalnya menurut ajaran di Ponpes Al Zaitun, ibadah haji tak mesti ke Mekah dan Madinah, melainkan cukup hanya di Indonesia saja. Hal tersebut bahkan sampai viral di media sosial. Mereka bahkan menyamakan tanah Indonesia adalah tanah yang suci. MUI meminta kepada masyarakat Indramayu secara khusus untuk tidak ikut-ikutan mengikuti pendidikan di Ponpes setempat. Hal ini merujuk pernyataan pimpinan Ponpes Al Zaitun Indramayu Panji Gumilang yang dinilai menyimpang. Panji sempat membuat heboh karena menyebut Al-Quran hanya merupakan karangan Nabi Muhammad. Karena dianggap meresahkan dan membuat gaduh masyarakat, MUI meminta agar pemerintah daerah bisa ikut turun tangan.
Sebelumnya, Ponpes Al Zaitun juga digeruduk massa pendemo. Pendemo meminta agar dugaan aliran sesat yang diajarkan Ponpes pimpinan Panji Gumilang diusut hingga tuntas. Pondok pesantren atau Ponpes Al Zaitun Indramayu didemo atas adanya dugaan aliran sesat pada Kamis 15 Juni 2023. Adapun rupanya pihak Majelis Ulama Indonesia atau MUI Pusat telah mengirimkan surat ke pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang sejak bulan lalu. Namun pihak Ponpes tidak kooperatif sehingga pihak MUI Pusat akan turun tangan menyambangi Ponpes pada 21 Juni mendatang. Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris MUI Jabar Rafani Ahyar yang mengatakan tim bentukan MUI Pusat telah mengumpulkan data-data terkait Al Zaitun. Adapun tim tersebut beranggotakan perwakilan MUI Provinsi Jabar dan Kabupaten Indramayu. Rafani menjelaskan sejak bulan lalu pihak MUI telah bersurat kepada Al Zaitun. Surat tersebut bertujuan untuk mengonfirmasi dugaan adanya ajaran sesat di Ponpes Al Zaitun. Pihak MUI di situ akan melakukan kunjungan, namun sayangnya pihak Al Zaitun tidak kooperatif, sehingga artinya tidak bersedia. Adapun alasannya adalah tahun ini sedang sibuk. Lebih lanjut dijelaskan surat itu dikirim oleh tim MUI Pusat, namun dari Al Zaitun justru dijawab oleh Sekretaris DMK bukan oleh pimpinan pondok langsung. Karena hal itu, jika pihak Al Zaitun masih tidak kooperatif, tim MUI akan turun langsung untuk konfirmasi pada 21 Juni mendatang. Sebagai informasi, sebelumnya massa yang melakukan unjuk rasa ke Ponpes mengatasnamakan Forum Indramayu Menggugat atau FIM. Saat berdemonstrasi itu, aksi mereka justru mendapat adangan dari pihak Al Zaitun sehingga tak bisa mendekat. Pondok pesantren Al Zaitun Indramayu, Jawa Barat didemo oleh 3.000 orang. Pihak Ponpes kemudian menyiapkan massa pengadang yang jumlahnya jauh lebih besar mencapai 10.000 orang. Tak hanya itu, Al Zaitun juga menyiapkan anjing herder yang telah dilatih. Demo di Ponpes Al Zaitun tersebut terjadi pada Kamis 15 Juni 2023. Tak hanya itu, Ponpes juga menyiapkan pagar berduri untuk menghalau para pendemo. Pimpinan Syekh Panji Gumilang sempat turun langsung untuk bertemu para pendemo. Ia bahkan meminta kepada kepolisian untuk tak menjaganya karena sudah aman. Demo mendadak berubah menjadi ricuh dan terjadi aksi saling dorong. Aksi saling dorong itu berawal saat massa yang mengatasnamakan Forum Indramayu Menggugat atau FIM merangsek berusaha mendekati gerbang Ponpes, namun mereka diadang oleh polisi demi alasan keamanan. Diketahui demo ini terjadi lantaran massa pendemo menganggap Ponpes Al Zaitun mengajarkan ajaran sesat. Selain itu, mereka menduga Ponpes telah merampas tanah rakyat dengan menguasai ribuan hektar tanpa perizinan yang jelas. Hal itu disampaikan oleh Koordinator Aksi Jamal Wibisono. Kan polisi masang pagar berduri ya. Majelis Ulama Indonesia atau MUI Jawa Barat merekomendasikan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk menegur pengurus pondok pesantren atau Ponpes Al Zaitun Indramayu. Pasalnya, pimpinan Ponpes Al Zaitun sering melontarkan pernyataan yang kontroversi dan memancing emosi umat muslim. Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris MUI Jabar Rafani Ahyar. Ia mengatakan teguran dari gubernur ini diharapkan dapat menjadi perhatian bagi pimpinan Ponpes Al Zaitun. Terkait adanya isu aliran sesat di Ponpes Al Zaitun, pihaknya juga telah membentuk tim khusus untuk menyelidiki hal tersebut. Rafani mengungkap salah satu pernyataan kontroversi pimpinan Ponpes Al Zaitun yakni Indonesia termasuk tanah suci. Karena kerap diduga menyebarkan ajaran sesat, Forum Indramayu Menggugat atau FIM pun melakukan aksi demo. Unjuk rasa tersebut terjadi di depan Ponpes Al Zaitun Indramayu, Jawa Barat pada Kamis 19 Juni 2023 kemarin. Pondok pesantren Al Zaitun Indramayu didemo massa dari Forum Indramayu Menggugat atau FIM atas dugaan aliran sesat pada Kamis 15 Juni 2023. Kapolres Indramayu AKBP M. Fahri Siregar memastikan situasi terkini Ponpes kembali normal seperti biasa pasca demo. Adapun tak ada aktivitas yang menonjol dan dapat mengganggu Kamtipnas di wilayah setempat.
Hal itu diungkapkan oleh AKBP M. Fahri Siregar pada Jumat 16 Juni. Menurut Kapolres Indramayu itu, polisi yang sebelumnya melakukan penjagaan ketat saat demo juga telah ditarik mundur. Meski begitu, pemantauan masih terus dilakukan oleh polisi dengan cara patroli. Adapun patroli ini juga dilakukan di lingkungan masyarakat untuk menjamin keamanan. Sebagai informasi, sebelumnya Ponpes Al Zaitun didemo oleh warga. Salah satu tuntutan dalam demo tersebut adalah soal adanya dugaan ajaran sesat dalam Ponpes. Di pihak lain, Ponpes Al Zaitun rupanya juga menyiapkan masa tandingan untuk menghalau pendemo. Karenanya, polisi harus menerjunkan 1.200 personel untuk mengamankan demo. Dalam hal ini, Polres Indramayu juga dibantu oleh Korps Brimob Polda Jabar dan Polres. Saya bilang, madhabku adalah Bung Karno. Kasus Ponpes Al Zaitun yang menuai kontroversi hingga kini tak juga mereda, bahkan terbaru pimpinan Ponpes Syekh Panji Gumilang terekam membentak seorang pria yang diduga merupakan seorang anggota polisi saat melakukan aksi demo. Atas aksinya ini, rekam jejak dari Panji Gumilang pun menjadi sorotan publik. Pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang sendiri tercatat pernah menjadi tersangka atas kasus pemalsuan dokumen kepengurusan Yayasan Pesantren Indonesia atau YPI. Ia kemudian dinyatakan bersalah dan melanggar pasal 266 Junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Pada 2012, ia dijatuhi vonis hukuman 10 bulan penjara dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu. Ia kemudian dijebloskan ke dalam penjara pada 2015 berdasarkan putusan kasasi dari Mahkamah Agung. Kebijakan Panji Gumilang juga dikenal kontroversial. Ia pernah memecat 116 guru pengajar di pesantrennya tersebut. Setelah pemecatan ini, para guru juga tidak diizinkan lagi untuk masuk ke kawasan pesantren meski hanya untuk meminta klarifikasi. Diketahui para guru tersebut menduga bahwa Panji melakukan korupsi dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Sejumlah pernyataan kontroversial lain, yakni seperti ketika Panji Gumilang memperbolehkan zina asalkan bersedia membayar denda 2 juta rupiah, membuat aturan saf perempuan saat sholat juga boleh di depan, hingga azan yang juga menggunakan gerakan tertentu. Panji Gumilang menyebut dirinya seorang komunis dan ingin membangun pesantren Kristen. Oke, salaman. Hidup polisi. Melakukan tindakan-tindakan yang melanggar pidana. Belakangan jadi sorotan soal Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu yang diduga beraliran sesat hingga didemo masyarakat. Adapun Majelis Ulama Indonesia atau MUI Indramayu secara tegas menyebut ajaran di Ponpes Al Zaitun itu sangat menyimpang. MUI juga telah mengimbau para warga untuk tidak ikut pendidikan di Ponpes Al Zaitun tersebut. Hal itu disampaikan oleh Ketua MUI Indramayu Kiai Haji M. Syatori, yakni melalui rekaman video yang diterima oleh Tribun Cirebon pada Jumat 16 Juni 2023. Di situ ia mengatakan syariat Islam yang diajarkan oleh Ponpes Al Zaitun sangat tidak sama dengan umat muslim pada umumnya. Adapun terkait ajaran sholat, puasa hingga ibadah hajinya. Bahkan Kiai Haji M. Syatori mengatakan, menurut ajaran di Ponpes Al Zaitun, ibadah haji tidak mesti ke Mekah dan Madinah, melainkan cukup hanya di Indonesia. Hal tersebut bahkan sampai viral di media sosial. Pihak Ponpes bahkan menyamakan tanah Indonesia adalah tanah yang suci. Sehingga menurutnya hal itu sangat tidak sesuai dengan ajaran Islam. Karena hal itu MUI meminta kepada masyarakat Indramayu secara khusus untuk tidak mengikuti pendidikan di Ponpes tersebut. Selain itu, MUI Indramayu juga meminta agar pemerintah daerah bisa ikut turun tangan. Terlebih, polemik yang terjadi di Ponpes Al Zaitun sudah sangat meresahkan dan membuat gaduh masyarakat. Sebagai informasi, sebelumnya Ponpes Al Zaitun telah didemo oleh massa dari Forum Indramayu Menggugat atau FIM pada Kamis 15 Juni 2023. Adapun pihaknya didemo atas dugaan adanya ajaran aliran sesat.
Pondok pesantren Ponpes Al Zaitun didemo sekira 5.000 massa atas tuduhan aliran sesat. Menanggapi hal tersebut, Tim Bentukan Majelis Ulama Indonesia atau MUI Pusat turun tangan. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris MUI Jawa Barat Rafani Akyar. Ia mengatakan MUI Pusat telah mengirim surat kepada pemimpin Ponpes sejak bulan lalu. Adapun surat itu soal permohonan konfirmasi dari pimpinan Ponpes terkait tuduhan aliran sesat. Menanggapi surat tersebut, pihak Ponpes tidak bersedia menerima kunjungan MUI Pusat. Hal itu dilakukan dengan alasan tahun ini Ponpes Al Zaitun sedang sibuk. Namun pesan itu dibalas oleh Sekretaris DMK dan bukan oleh pimpinan pondok, sehingga Rafani menyebut Ponpes Al Zaitun tidak kooperatif. Menanggapi hal itu, MUI mengaku akan turun langsung ke Ponpes Al Zaitun pada 21 Juni 2023 mendatang. Bahkan MUI tidak peduli apakah nantinya pihak Ponpes akan menerima kehadiran tim. Namun Rafani mengatakan MUI akan turun langsung ke Al Zaitun untuk mengonfirmasi terkait. Terjadi unjuk rasa di Pondok Pesantren Al Zaitun pada Kamis 15 Juni 2023 dan dihadang oleh pihak Ponpes yang telah bersiap. Kisruh terus bergulir mulai dari dugaan adanya ajaran sesat hingga tindak pidana yang terjadi di Ponpes di Indramayu itu. Karenanya pengamat menilai seharusnya pemerintah segera turun tangan melakukan musyawarah agar tidak terjadi konflik horizontal antara kelompok pendukung dan yang menolak. Hal itu diungkapkan oleh pengamat kebijakan publik dari Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI, Cecep Darmawan pada Jumat 16 Juni 2023. Ia mengatakan sebaiknya segera diadakan musyawarah oleh pemerintah. Adapun musyawarah itu harus dihadiri oleh pemerintah bersama Majelis Ulama Indonesia atau MUI, organisasi masyarakat Islam dan tentunya pihak Ponpes Al Zaitun. Kemudian diperlukan juga tim khusus investigasi, yakni untuk menggali atau mengungkap kebenaran atas dugaan-dugaan yang beredar di masyarakat. Cecep menegaskan Ponpes Al Zaitun Indramayu pun harus terbuka atas berbagai dugaan sebagaimana beredar di media sosial. Pada prinsipnya harus mengedepankan tabayun atau mencari kejelasan dan konfirmasi serta dialog untuk mendapatkan win-win solution. Ia menambahkan bagaimanapun pesantren adalah aset bangsa, sehingga pengelola harus terbuka dan menjelaskan apa yang sesungguhnya terjadi di dalam. Pondok pesantren Al Zaitun saat ini tengah menjadi perbincangan publik setelah diduga mengajarkan ilmu sesat. Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan Muldoko yang dulu pernah membanggakan Ponpes pimpinan Panji Gumilang ini buka suara. Menurutnya polemik yang ada di Ponpes Al Zaitun tersebut biasa saja. Tanggapan ini disampaikan Muldoko saat menghadiri Rakernas 5 Pergunu di alun-alun Lewi Munding, Majalengka, Jawa Barat pada Sabtu 17 Juni 2023. Muldoko pun enggan menanggapi secara detail dan cenderung menyikapinya dengan santai. Jauh-jauh hari sebelum menjadi sorotan, Muldoko pernah menyanjung Ponpes Al Zaitun. Ia juga disebut beberapa kali mendatangi Ponpes yang berada di Indramayu tersebut. Bahkan ia sempat menyanjung Panji Gumilang. Menurutnya, apa yang dilakukan Syekh Panji Gumilang di Mahat Al Zaitun merupakan cara membentuk karakter berkebangsaan yang kuat. Syekh Panji juga dinilai berhasil menanamkan nilai kebangsaan kepada para santri. Namun pada Kamis 15 Juni 2023, sejumlah massa melakukan demo di Ponpes Al Zaitun. Massa menuntut dugaan ajaran sesat Al Zaitun diusut tuntas dengan melibatkan MUI dan Kemenak. Kantor Kementerian Agama atau Kemenak Indramayu berkali-kali menegur dengan meminta Pondok Pesantren Al Zaitun tidak membuat pernyataan yang membuat gaduh masyarakat. Pihaknya bahkan sering melakukan pemanggilan langsung terhadap para kepala madrasah di Ponpes terkait. Adapun hal itu buntut kontroversialnya Ponpes yang membuahkan dugaan adanya aliran sesat di situ. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kemenak Indramayu, Aan Fatul Anwar pada Jumat 16 Juni 2023. Ia mengaku pihak Kemenak telah berulang kali menegur, bahkan memanggil kepala madrasah mulai di jenjang MI, MTS, MA hingga IAI, AI Aziz yang ada di Ponpes Al Zaitun.
Hal ini sebagai bentuk pembinaan Kemenak terhadap kurikulum pembelajaran yang ada di Ponpes tersebut. Pihaknya berharap 4.900 santri yang belajar di situ bisa sesuai dengan kebijakan yang telah diatur oleh pemerintah. Aan kemudian menjelaskan perihal perbedaan syariat Islam yang dianggap kontroversial di masyarakat itu adalah kewenangan MUI. Dalam hal ini, Kemenak hanya berwenang dari sisi proses pembelajaran. Meski begitu, semua hal tentang Ponpes Al Zaitun saat ini telah dilaporkan langsung kepada Kanwil Kemenak Jabar dan Kemenak Pusat. Adapun telah dibentuk tim khusus untuk melakukan investigasi gabungan. Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu saat ini kembali ramai dibicarakan publik. Pondok Pesantren Al Zaitun bahkan pada Kamis lalu digeruduk oleh ribuan massa. Ribuan massa itu mendemo adanya dugaan ajaran aliran sesat di ponpes itu. Pengamat kebijakan publik dari Universitas Pendidikan Indonesia Cecep Darmawan menanggapi konflik itu. Cecep menilai seharusnya pemerintah ikut turun tangan agar konflik tidak meluas. Ia mengatakan bahwa perlu diadakan musyawarah yang mempertemukan berbagai pihak, yakni pemerintah, Majelis Ulama Indonesia, organisasi masyarakat Islam, dan pihak pondok pesantren sendiri. Cecep juga menuturkan perlu dibentuk tim khusus untuk menginvestigasi kebenaran dugaan yang beredar. Selain itu, pihak pondok pesantren Al Zaitun pun harus terbuka atas berbagai dugaan. Menurut Cecep, pada prinsipnya mesti mengedepankan tabayun atau konfirmasi dan dialog untuk mendapatkan win-win solution. Ponpes Al Zaitun yang dipimpin oleh Panji Gumilang dinilai mengajarkan ajaran menyimpang dari syariat Islam. Ketua Majelis Ulama Indonesia Indramayu, Kiai Haji M. Syatori, mengimbau masyarakat untuk tidak mengikuti pendidikan di Ponpes Al Zaitun. Ajaran yang dianggap tak boleh diikuti menurut Syatori seperti sholat, puasa hingga haji. Pasalnya menurut ajaran di Ponpes Al Zaitun, ibadah haji tak mesti ke Mekah dan Madinah, melainkan cukup hanya di Indonesia saja. Hal tersebut bahkan sampai viral di media sosial. Mereka bahkan menyamakan tanah Indonesia adalah tanah yang suci. MUI meminta kepada masyarakat Indramayu secara khusus untuk tidak ikut-ikutan mengikuti pendidikan di Ponpes setempat. Hal ini merujuk pernyataan pimpinan Ponpes Al Zaitun Indramayu Panji Gumilang yang dinilai menyimpang. Panji sempat membuat heboh karena menyebut Al-Quran hanya merupakan karangan Nabi Muhammad. Karena dianggap meresahkan dan membuat gaduh masyarakat, MUI meminta agar pemerintah daerah bisa ikut turun tangan. Sebelumnya, Ponpes Al Zaitun juga digeruduk massa pendemo. Pendemo meminta agar dugaan aliran sesat yang diajarkan Ponpes pimpinan Panji Gumilang diusut hingga tuntas. Pondok pesantren atau Ponpes Al Zaitun Indramayu didemo atas adanya dugaan aliran sesat pada Kamis 15 Juni 2023. Adapun rupanya pihak Majelis Ulama Indonesia atau MUI Pusat telah mengirimkan surat ke pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang sejak bulan lalu. Namun pihak Ponpes tidak kooperatif sehingga pihak MUI Pusat akan turun tangan menyambangi Ponpes pada 21 Juni mendatang. Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris MUI Jabar Rafani Ahyar yang mengatakan tim bentukan MUI Pusat telah mengumpulkan data-data terkait Al Zaitun. Adapun tim tersebut beranggotakan perwakilan MUI Provinsi Jabar dan Kabupaten Indramayu. Rafani menjelaskan sejak bulan lalu pihak MUI telah bersurat kepada Al Zaitun. Surat tersebut bertujuan untuk mengonfirmasi dugaan adanya ajaran sesat di Ponpes Al Zaitun. Pihak MUI di situ akan melakukan kunjungan, namun sayangnya pihak Al Zaitun tidak kooperatif, sehingga artinya tidak bersedia. Adapun alasannya adalah tahun ini sedang sibuk. Lebih lanjut dijelaskan surat itu dikirim oleh tim MUI Pusat, namun dari Al Zaitun justru dijawab oleh Sekretaris DMK bukan oleh pimpinan pondok langsung. Karena hal itu, jika pihak Al Zaitun masih tidak kooperatif, tim MUI akan turun langsung untuk konfirmasi pada 21 Juni mendatang. Sebagai informasi, sebelumnya massa yang melakukan unjuk rasa ke Ponpes mengatasnamakan Forum Indramayu Menggugat atau FIM. Saat berdemonstrasi itu, aksi mereka justru mendapat adangan dari pihak Al Zaitun sehingga tak bisa mendekat. Tahan kawan-kawan, kita menyuarakan suara rakyat Indramayu.
Indramayu. Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu, Jawa Barat didemo oleh 3.000 orang. Pihak Ponpes kemudian menyiapkan massa pengadang yang jumlahnya jauh lebih besar mencapai 10.000 orang. Tak hanya itu, Al Zaitun juga menyiapkan anjing herder yang telah dilatih. Demo di Ponpes Al Zaitun tersebut terjadi pada Kamis 15 Juni 2023. Tak hanya itu, Ponpes juga menyiapkan pagar berduri untuk menghalau para pendemo. Pimpinan Syekh Panji Gumilang sempat turun langsung untuk bertemu para pendemo. Ia bahkan meminta kepada kepolisian untuk tak menjaganya karena sudah aman. Demo mendadak berubah menjadi ricuh dan terjadi aksi saling dorong. Aksi saling dorong itu berawal saat massa yang mengatasnamakan Forum Indramayu Menggugat atau FIM merangsek berusaha mendekati gerbang Ponpes, namun mereka diadang oleh polisi demi alasan keamanan. Diketahui demo ini terjadi lantaran massa pendemo menganggap Ponpes Al Zaitun mengajarkan ajaran sesat. Selain itu, mereka menduga Ponpes telah merampas tanah rakyat dengan menguasai ribuan hektar tanpa perizinan yang jelas. Hal itu disampaikan oleh koordinator aksi Jamal Wibisono. Kan polisi masang pagar berduri ya. Majelis Ulama Indonesia atau MUI Jawa Barat merekomendasikan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk menegur pengurus Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun Indramayu. Pasalnya, pimpinan Ponpes Al Zaitun sering melontarkan pernyataan yang kontroversi dan memancing emosi umat muslim. Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris MUI Jabar Rafani Ahyar. Ia mengatakan teguran dari gubernur ini diharapkan dapat menjadi perhatian bagi pimpinan Ponpes Al Zaitun. Terkait adanya isu aliran sesat di Ponpes Al Zaitun, pihaknya juga telah membentuk tim khusus untuk menyelidiki hal tersebut. Rafani mengungkap salah satu pernyataan kontroversi pimpinan Ponpes Al Zaitun yakni Indonesia termasuk tanah suci. Karena kerap diduga menyebarkan ajaran sesat, Forum Indramayu Menggugat atau FIM pun melakukan aksi demo. Unjuk rasa tersebut terjadi di depan Ponpes Al Zaitun Indramayu, Jawa Barat pada Kamis 19 Juni 2023 kemarin. Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu didemo massa dari Forum Indramayu Menggugat atau FIM atas dugaan aliran sesat pada Kamis 15 Juni 2023. Kapolres Indramayu AKBP M Fahri Siregar memastikan situasi terkini Ponpes kembali normal seperti biasa pasca demo. Adapun tak ada aktivitas yang menonjol dan dapat mengganggu Kamtibnas di wilayah setempat. Hal itu diungkapkan oleh AKBP M Fahri Siregar pada Jumat 16 Juni. Menurut Kapolres Indramayu itu, polisi yang sebelumnya melakukan penjagaan ketat saat demo juga telah ditarik mundur. Meski begitu, pemantauan masih terus dilakukan oleh polisi dengan cara patroli. Adapun patroli ini juga dilakukan di lingkungan masyarakat untuk menjamin keamanan. Sebagai informasi, sebelumnya Ponpes Al Zaitun didemo oleh warga. Salah satu tuntutan dalam demo tersebut adalah soal adanya dugaan ajaran sesat dalam Ponpes. Di pihak lain, Ponpes Al Zaitun rupanya juga menyiapkan massa tandingan untuk menghalau pendemo. Karenanya, polisi harus menerjunkan 1.200 personel untuk mengamankan demo. Dalam hal ini, Polres Indramayu juga dibantu oleh Korps Brimob Polda Jabar dan Polres. Saya bilang, madhabku adalah Bung Karno. Kasus Ponpes Al Zaitun yang menuai kontroversi hingga kini tak juga mereda, bahkan terbaru pimpinan Ponpes Syekh Panji Gumilang terekam membentak seorang pria yang diduga merupakan seorang anggota polisi saat melakukan aksi demo. Atas aksinya ini, rekam jejak dari Panji Gumilang pun menjadi sorotan publik. Pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang sendiri tercatat pernah menjadi tersangka atas kasus pemalsuan dokumen kepengurusan Yayasan Pesantren Indonesia atau YPI. Ia kemudian dinyatakan bersalah dan melanggar pasal 266 Junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Pada 2012, ia dijatuhi vonis hukuman 10 bulan penjara dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu. Ia kemudian dijebloskan ke dalam penjara pada 2015 berdasarkan putusan kasasi dari Mahkamah Agung. Kebijakan Panji Gumilang juga dikenal kontroversial. Ia pernah memecat 116 guru pengajar di pesantrennya tersebut. Setelah pemecatan ini, para guru juga tidak diizinkan lagi untuk masuk ke kawasan pesantren meski hanya untuk meminta klarifikasi. Diketahui para guru tersebut menduga bahwa Panji melakukan korupsi dana bantuan operasional sekolah atau BOS.
Sejumlah pernyataan kontroversial lain, yakni seperti ketika Panji Gumilang memperbolehkan zina asalkan bersedia membayar denda 2 juta rupiah, membuat aturan saf perempuan saat sholat juga boleh di depan, hingga azan yang juga menggunakan gerakan tertentu. Panji Gumilang menyebut dirinya seorang komunis dan ingin membangun pesantren Kristen. Oke, selamat. Hidup polisi. Hidup. Melakukan tindakan-tindakan yang melanggar pidana. Belakangan jadi sorotan soal pondok pesantren Al Zaitun Indramayu yang diduga beraliran sesat hingga didemo masyarakat. Adapun Majelis Ulama Indonesia atau MUI Indramayu secara tegas menyebut ajaran di Ponpes Al Zaitun itu sangat menyimpang. MUI juga telah mengimbau para warga untuk tidak ikut pendidikan di Ponpes Al Zaitun tersebut. Hal itu disampaikan oleh Ketua MUI Indramayu Kiai Haji M. Syatori, yakni melalui rekaman video yang diterima oleh Tribun Cirebon pada Jumat 16 Juni 2023. Di situ ia mengatakan syariat Islam yang diajarkan oleh Ponpes Al Zaitun sangat tidak sama dengan umat muslim pada umumnya. Adapun terkait ajaran sholat, puasa hingga ibadah hajinya. Bahkan Kiai Haji M. Syatori mengatakan, menurut ajaran di Ponpes Al Zaitun, ibadah haji tidak mesti ke Mekah dan Madinah, melainkan cukup hanya di Indonesia. Hal tersebut bahkan sampai viral di media sosial. Pihak Ponpes bahkan menyamakan tanah Indonesia adalah tanah yang suci. Sehingga menurutnya hal itu sangat tidak sesuai dengan ajaran Islam. Karena hal itu MUI meminta kepada masyarakat Indramayu secara khusus untuk tidak mengikuti pendidikan di Ponpes tersebut. Selain itu, MUI Indramayu juga meminta agar pemerintah daerah bisa ikut turun tangan. Terlebih, polemik yang terjadi di Ponpes Al Zaitun sudah sangat meresahkan dan membuat gaduh masyarakat. Sebagai informasi, sebelumnya Ponpes Al Zaitun telah didemo oleh massa dari Forum Indramayu Menggugat atau FIM pada Kamis 15 Juni 2023. Adapun pihaknya didemo atas dugaan adanya ajaran aliran sesat. Pondok pesantren Ponpes Al Zaitun didemo sekira 5.000 massa atas tuduhan aliran sesat. Menanggapi hal tersebut, tim bentukan Majelis Ulama Indonesia atau MUI Pusat turun tangan. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris MUI Jawa Barat, Rafani Akyar. Ia mengatakan MUI Pusat telah mengirim surat kepada pemimpin Ponpes sejak bulan lalu. Adapun surat itu soal permohonan konfirmasi dari pimpinan Ponpes terkait tuduhan aliran sesat. Menanggapi surat tersebut, pihak Ponpes tidak bersedia menerima kunjungan MUI Pusat. Hal itu dilakukan dengan alasan tahun ini Ponpes Al Zaitun sedang sibuk. Namun pesan itu dibalas oleh Sekretaris DMK dan bukan oleh pimpinan pondok. Sehingga Rafani menyebut Ponpes Al Zaitun tidak kooperatif. Menanggapi hal itu, MUI mengaku akan turun langsung ke Ponpes Al Zaitun pada 21 Juni 2023 mendatang. Bahkan MUI tidak peduli apakah nantinya pihak Ponpes akan menerima kehadiran tim. Namun Rafani mengatakan MUI akan turun langsung ke Al Zaitun untuk mengonfirmasi terkait. Terjadi unjuk rasa di Pondok Pesantren Al Zaitun pada Kamis 15 Juni 2023 dan dihadang oleh pihak Ponpes yang telah bersiap. Kisruh terus bergulir mulai dari dugaan adanya ajaran sesat hingga tindak pidana yang terjadi di Ponpes di Indramayu itu. Karenanya pengamat menilai seharusnya pemerintah segera turun tangan melakukan musyawarah agar tidak terjadi konflik horizontal antara kelompok pendukung dan yang menolak. Hal itu diungkapkan oleh pengamat kebijakan publik dari Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI, Cecep Darmawan pada Jumat 16 Juni 2023. Ia mengatakan sebaiknya segera diadakan musyawarah oleh pemerintah. Adapun musyawarah itu harus dihadiri oleh pemerintah bersama Majelis Ulama Indonesia atau MUI, organisasi masyarakat Islam dan tentunya pihak Ponpes Al Zaitun. Kemudian diperlukan juga tim khusus investigasi, yakni untuk menggali atau mengungkap kebenaran atas dugaan-dugaan yang beredar di masyarakat.
Cacap menegaskan Ponpes Al Zaitun Indramayu pun harus terbuka atas berbagai dugaan sebagaimana beredar di media sosial. Pada prinsipnya harus mengedepankan tabayun atau mencari kejelasan dan konfirmasi serta dialog untuk mendapatkan win-win solution. Ia menambahkan bagaimanapun pesantren adalah aset bangsa, sehingga pengelola harus terbuka dan menjelaskan apa yang sesungguhnya terjadi di dalam. Pondok pesantren Al Zaitun saat ini tengah menjadi perbincangan publik setelah diduga mengajarkan ilmu sesat. Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan Muldoko yang dulu pernah membanggakan Ponpes pimpinan Panji Gumilang ini buka suara. Menurutnya polemik yang ada di Ponpes Al Zaitun tersebut biasa saja. Tanggapan ini disampaikan Muldoko saat menghadiri Rakernas 5 Pergunu di alun-alun Lewi Munding, Majalengka, Jawa Barat pada Sabtu 17 Juni 2023. Muldoko pun enggan menanggapi secara detail dan cenderung menyikapinya dengan santai. Jauh-jauh hari sebelum menjadi sorotan, Muldoko pernah menyanjung Ponpes Al Zaitun. Ia juga disebut beberapa kali mendatangi Ponpes yang berada di Indramayu tersebut. Bahkan ia sempat menyanjung Panji Gumilang. Menurutnya, apa yang dilakukan Syekh Panji Gumilang di Mahat Al Zaitun merupakan cara membentuk karakter berkebangsaan yang kuat. Syekh Panji juga dinilai berhasil menanamkan nilai kebangsaan kepada para santri. Namun pada Kamis 15 Juni 2023, sejumlah massa melakukan demo di Ponpes Al Zaitun. Massa menuntut dugaan ajaran sesat Al Zaitun diusut tuntas dengan melibatkan MUI dan Kemenag. Kantor Kementerian Agama atau Kemenag Indramayu berkali-kali menegur dengan meminta Pondok Pesantren Al Zaitun tidak membuat pernyataan yang membuat gaduh masyarakat. Pihaknya bahkan sering melakukan pemanggilan langsung terhadap para kepala madrasah di Ponpes terkait. Adapun hal itu buntut kontroversialnya Ponpes yang membuahkan dugaan adanya aliran sesat di situ. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kemenag Indramayu, Aan Fatul Anwar pada Jumat 16 Juni 2023. Ia mengaku pihak Kemenag telah berulang kali menegur, bahkan memanggil kepala madrasah mulai di jenjang MI, MTS, MA hingga IAI, AI Aziz yang ada di Ponpes Al Zaitun. Hal ini sebagai bentuk pembinaan Kemenag terhadap kurikulum pembelajaran yang ada di Ponpes tersebut. Pihaknya berharap